seorang apoteker sukses yang dikenal sangat santun, mendadak mengamuk kejam di depan umum. Tanpa rasa iba, ia menendang keranjang sayur milik ibu kandungnya hingga hancur berserakan, mendorong wanita tua itu ke atas batu trotoar hingga berdarah, lalu menyiramkan seember air ke tubuh ibunya di hadapan puluhan pelanggan yang terpaku. Dalam hitungan jam, pria ini dicap sebagai anak paling iblis di seluruh negeri. Namun, di balik kekejaman yang dihujat jutaan orang itu, tersimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan. Ia terpaksa menjadi monster di mata dunia demi menyelamatkan nyawa ibunya dari cairan racun mematikan yang menempel pada tubuh sang ibu. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suara peluit kereta api yang melintas di dekat stasiun Kediri samar-samar terdengar, membelah kesunyian pagi di sepanjang jalan Doho. Sinar matahari pertama baru saja merayap naik, memantulkan cahaya keemasan di atas aspal jalanan yang masih basah oleh embun. Toko-toko di pusat pertokoan tertua kota Kediri itu mulai bersiap buka. Di antara bangunan toko pakaian dan kedai jajanan khas yang berjejer rapat, apotek Medika Utama yang terletak di Jalan Doho nomor 120 menjadi tempat pertama yang sudah memancarkan kehidupan sejak pukul 6 pagi. Bau pembersih lantai beraroma pinus segar bercampur dengan wangi alkohol cair dan aroma khas racikan obat herbal menyeruak memenuhi ruangan berpendingin udara yang bersih terawat. Di balik meja kaca yang mengkilap tanpa noda, berdiri seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Aris. Ia mengenakan jas putih khas apoteker yang disetrika sangat rapi tanpa ada lipatan sedikit pun. Aris adalah sosok pemuda yang amat disegani dan dicintai oleh warga sekitar. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, bicaranya santun, dan jemarinya sangat cekatan serta teliti saat memilah kaplet demi kaplet obat di dalam wadah steril. Siapapun warga Kediri yang datang untuk menebus resep obat selalu menyapa Aris dengan penuh rasa hormat. Ia dikenal sebagai pahlawan kecil keluarga, anak muda jenius dari pinggiran desa yang berhasil menembus pendidikan tinggi farmasi dan kini memiliki apotek mandiri yang tergolong paling sukses di pusat kota. Pagi itu, beberapa pelanggan setia sudah mulai berdatangan. Ada Pak Mulyo, seorang kakek tua pensiunan yang rutin datang untuk memeriksa tekanan darah dan mengambil obat diabetes harian. Ada pula seorang ibu muda yang menggendong balitanya yang sedang demam. Aris melayani mereka satu persatu dengan ketenangan dan kelembutan yang luar biasa. Ia bahkan menyempatkan diri mendengarkan keluhan Pak Mulyo tentang kakinya yang sering kesemutan dengan penuh kesabaran. Warga yang antri melingkar di dalam apotek tampak menikmati suasana yang tenang dan menyejukkan itu. Tidak ada satupun pertanda bahwa tempat yang penuh dengan kedamaian dan rasa kepedulian ini akan menjadi panggung bagi sebuah tragedi yang menyayat hati dalam hitungan menit berikutnya. Sementara itu, 10 km dari pusat kota Kediri, di sebuah rumah panggung kayu bersederhana di desa Sambirejo, Kecamatan Pare, seorang wanita tua bertubuh bungkuk telah terbangun sejak jam 3 dini hari. Wanita tua itu adalah Bu Sumi, ibu kandung Aris. Dengan penerangan lampu minyak remang-remang, jemari Bu Sumi yang kasar dan penuh kapalan memetik batang demi batang sayur sawi hijau yang tumbuh subur di pekarangan belakang rumahnya. Tanaman sawi itu disiramnya setiap hari dengan air sumur yang jernih. Dirawatnya bagaikan merawat bayi kecil, karena ia tahu anak tunggalnya sangat menyukai masakan tumis sawi buatannya sejak kecil. Bu Sumi menata sayuran segar itu ke dalam sebuah keranjang bambu besar, bersanding dengan beberapa ikat daun singkong muda, buah ketimun yang baru dipetik, serta beberapa bongkah umbi kayu yang manis. Keranjang itu begitu berat untuk ukuran tubuhnya yang makin mengering dimakan usia. Namun, rasa rindu yang membuncah kepada Aris mengalahkan rasa lelah di sendi-sendi tulangnya. Demi Allah, Bu Sumi hanya ingin melihat senyum anak kesayangannya itu. Sudah hampir 1 bulan Aris tidak pulang ke Pare karena kesibukannya mengurus apotek. Bagi Bu Sumi, melihat Aris sehat dan sukses adalah satu-satunya rahmatullah terbesar yang selalu ia syukuri dalam setiap sujud malamnya. Dengan menggendong keranjang bambu di punggungnya yang melengkung menggunakan sehelai kain selendang batik kusam,
Bu Sumi berjalan kaki menembus kegelapan pagi menuju perhentian angkutan pedesaan. Ia menumpang mobil angkutan tua yang berguncang keras sepanjang jalan raya Pare menuju Kediri. Sepanjang perjalanan, Bu Sumi tak henti-hentinya tersenyum membayangkan wajah tampan anaknya. Dalam hatinya, wanita tua itu terus bergumam mengucap alhamdulillah karena anak seorang petani miskin seperti dirinya bisa menjadi orang terpandang di kota Kediri. Sekitar pukul 7:15, langkah kaki Bu Sumi yang hanya terbalut sandal jepit karet tipis berdebu akhirnya tiba di depan pintu kaca apotek Medika Utama. Nafasnya terengah-engah, peluh membasahi dahi dan ceruk-ceruk keriput di sekitar matanya yang mulai tertutup selaput katarak. Dengan tangan gemetar penuh kehati-hatian, ia mendorong pintu kaca tebal apotek itu. Lonceng kecil di atas pintu berdenting halus 2 kali, menandakan kedatangan seorang tamu baru. Denting lonceng itu seketika menarik perhatian warga yang sedang antri, termasuk Aris yang sedang meracik puyer di balik meja kasir. Bau tanah basah dan aroma kebun dari keranjang bambu Bu Sumi menyeruak masuk, memecah wangi-wangi steril obat-obatan di dalam ruangan. Bu Sumi melangkah masuk dengan ragu-ragu. Sandal karetnya yang kotor meninggalkan jejak tanah kering di atas lantai keramik putih yang dipel bersih mengkilap. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana. Sebuah kebaya kusam berwarna coklat pudar yang bagian kain jariknya sudah menipis di area lutut. Aris. Nah. Panggil Bu Sumi dengan suara gemetar yang syarat akan kerinduan mendalam. Matanya yang kabur menatap sosok Aris yang berdiri tegap di balik meja kaca. Bu Sumi menyapu. Keringat di dahinya dengan ujung selendang. Lalu mengulas senyum paling tulus yang dimiliki seorang ibu. Ibu bawakan sayur segar dari kebun kita di Pare. Nak, baru ibu petik subuh tadi sebelum matahari terbit. Kamu pasti sibuk dan belum sempat makan makanan segar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghantam semua orang di dalam ruangan itu bagaikan petir di siang bolong. Saat pandangan mata Aris terantuk pada sosok ibunya dan keranjang bambu yang digendongnya, seketika raut wajah Aris berubah secara mengerikan. Warna kulit wajahnya yang segar merona mendadak pucat pasi bagaikan kertas. Bola matanya membelalak lebar dengan pupil yang mengecil drastis, memancarkan sebentuk ketakutan yang teramat sangat mendalam. Jemari tangannya yang memegang sendok racik obat bergetar hebat, hingga alat stainless steel itu jatuh membentur meja kaca dengan suara keras. Bibir Aris berguncang. Nafasnya mendadak berkejaran parah seolah oksigen di dalam ruangan itu mendadak menguap habis. Ketakutan yang membayang di mata Aris dalam hitungan detik berubah menjadi kobaran kemarahan yang amat sangat liar dan tak terkendali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menyapa ibunya, Aris melompati sekat pintu samping meja kasir dengan gerakan yang tergesa-gesa dan kasar. Langkah kakinya menghantam lantai dengan suara berdentam keras. Sebelum Bu Sumi sempat melepaskan tali selendang keranjang bambunya, Aris sudah berdiri tepat di hadapan wanita tua yang melahirkannya itu. Wajah Aris merah padam, urat lehernya bertonjolan tebal, dan matanya memancarkan rasa benci yang begitu pekat. Dengan gerakan yang sangat brutal, Aris mengangkat kaki kanannya lalu menendang keranjang bambu di punggung ibunya dengan sekuat tenaga. Suara hantaman keras bergema memenuhi seluruh sudut apotek. Keranjang bambu tua itu terlempar menghantam dinding kaca depan hingga talinya putus terbasmi. Isinya terlempar berhamburan ke segala arah di atas lantai keramik putih. Sayur sawi hijau yang masih segar hancur terinjak-terinjak, buah ketimun pecah berserakan, umbi kayu menggelinding hingga ke bawah kursi tunggu pelanggan, dan tanah merah dari akar tanaman mengotori lantai ruangan yang tadinya sangat bersih tanpa noda. Seluruh pelanggan di dalam apotek terperanjat hebat. Ibu muda yang menggendong balitanya menjerit histeris sambil menutupi mata anaknya. Sementara Pak Mulyo mundur beberapa langkah dengan wajah tidak percaya. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang menyangka bahwa Aris, anak muda paling sopan dan halus tutur katanya di kota Kediri, mampu melakukan tindakan sekejam dan sejahat itu kepada seorang wanita tua. Aris, ada apa? Nak, kenapa kamu marah begini pada ibu? Bisik Bu Sumi dengan suara lirih yang pecah. Air mata langsung meleleh deras membasahi pipinya yang berkerut. Tangan wanitanya yang kurus dan gemetar terangkat ke udara, mencoba menggapai lengan jas putih anaknya dengan rasa bingung dan hancur yang tak terdeskripsikan. Bukannya tersadar atau merasa kasihan,
Aris justru maju satu langkah lagi. Kedua tangannya yang berurat mencengkeram bahu ibunya yang ringkih dan kurus dengan sangat keras. Sama sekali tidak peduli pada rintihan kesakitan yang keluar dari mulut ibunya. Tanpa sedikit pun rasa iba, Aris mendorong tubuh Bu Sumi ke arah luar pintu kaca apotek. Dorongan itu begitu kuat dan bertenaga hingga Bu Sumi terdorong ke belakang, tersandung ambang pintu, dan jatuh terjerembab di atas trotoar jalan Doho yang keras, panas, dan berdebu. Lutut Bu Sumi menghantam pinggiran batu trotoar dengan keras. Kain jarik ikatannya robek kecil, dan darah segar berwarna merah pekat mulai merembes keluar membasahi kulit fisiknya yang rapuh dan tua. Wanita renta itu duduk terkapar di pinggir jalan raya, memandangi anaknya dari bawah dengan derai air mata yang tak kunjung berhenti. Dalam sanubarinya yang paling dalam, dada Bu Sumi terasa seperti dihantam bongkahan batu besar. "Pergi dari sini. Bawa semua barang-barang sampah busuk ini dari apotekku," teriak Aris dengan suara melengking tinggi yang pecah dan bergetar hebat. Suara teriakan Aris begitu keras hingga terdengar merayap di sepanjang trotoar jalan Doho, mengalahkan kebisingan lalu lintas kendaraan yang mulai padat. Orang-orang yang berjalan di sepanjang trotoar mulai berhenti melangkah. Pengendara sepeda motor melambatkan laju kendaraan mereka. Bahkan beberapa mobil menepi untuk melihat keributan dramatis tersebut. Pejalan kaki berkerumun dengan mata melotot penuh amarah, melihat seorang apoteker muda berpakaian rapi tega memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti seekor binatang najis di pinggir jalan raya. Namun, kekejaman Aris ternyata masih belum berhenti di situ. Dengan mata yang merah dan nafas yang memburu kasar, Aris berpaling cepat ke sudut teras luar apotek. Ia menyambar sebuah ember plastik warna biru berukuran besar yang berisi air bekas cucian pel yang keruh, kotor, dan berbau deterjen tajam. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, tanpa ada keraguan dalam matanya, Aris membawa ember penuh air itu ke tepi trotoar lalu menyiramkan seluruh isinya tepat ke arah tubuh Bu Sumi yang masih terkapar tidak berdaya di atas lantai batu. Gebyuran air dingin berbau busuk deterjen itu membasahi seluruh tubuh Bu Sumi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rambut putihnya yang disanggul rapi seketika lepek menempel di dahi dan lehernya. Kebaya coklat kusam yang dikenakannya basah kuyup melekat rapat pada badannya yang kurus menggigil, sementara air keruh mengalir turun membasahi mata, hidung, serta bibirnya yang gemetar hebat menahan tangis yang amat memilukan. "Pergi. Jangan pernah kamu berani menampakkan mukamu yang kotor ini di depan pintu apotekku lagi," bentak Aris dengan pandangan mata yang begitu dingin, tajam, dan penuh kebencian, seolah wanita renta yang kedinginan di hadapannya bukanlah ibu yang telah mengandung dan membesarkannya, melainkan seorang musuh bebuyutan yang paling ia benci di muka bumi. Kemarahan warga sekitar seketika meledak. Seorang pria parubaya pemilik toko di sebelah apotek berlari maju dan langsung memegang kerah baju jas putih Aris dengan cengkeraman kuat. "Kamu anak kurang ajar. Kamu tidak punya hati nurani. Itu ibumu yang membesarkan kamu sampai jadi orang. Kenapa kamu tega memperlakukan dia seperti ini?" teriak pria itu sambil mengangkat kepalan tangannya di udara. Beberapa warga lain bergegas memegang ponsel pintar mereka, mengarahkan kamera video untuk merekam setiap detik aksi kekejaman Aris dari berbagai sudut. Suasana di depan apotek Medika Utama berubah menjadi kacau balau oleh teriakan makian warga, tangisan Bu Sumi, dan kehebohan pejalan kaki yang menyebarkan rekaman video itu ke media sosial dalam hitungan detik. Bu Sumi menangis terisak-isak di atas batu trotoar yang basah oleh air pel dan darahnya sendiri. Tangan wanitanya yang gemetar mencoba mengusap genangan air kotor dari matanya yang perih, menatap wajah Aris dengan pandangan hancur yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh apapun. Dalam kebingungan yang membakar dadanya, Bu Sumi terus bertanya-tanya dalam hati, dosa besar apa yang telah ia perbuat kepada Allah hingga anak tunggal yang selalu ia selipkan dalam setiap desah doanya tega mempermalukan dan menyiksanya sehina ini di hadapan puluhan pasang mata asing. Aris menepis tangan pria parubaya yang memegang kerah bajunya dengan dorongan kasar. Tanpa membalas satu patah kata pun makian, sumpah serapah, atau tuduhan warga yang mengepungnya, Aris membalikkan badan dengan cepat. Ia melangkah masuk kembali ke dalam apoteknya, lalu membanting pintu kaca tebal itu hingga terdengar suara dentuman keras yang menggetarkan kaca-kaca etalase obat. Aris memutar kunci pintu dari dalam, menyotot slot besi, lalu menarik tirai kain penutup pintu rapat-rapat hingga seluruh pemandangan dari luar tertutup sempurna.
Ia membiarkan ibunya yang basah kuyup, terluka, dan terpukul hebat menangis sendirian di balik kaca tanpa memberikan sepatah kata maaf atau penyesalan sedikit pun di depan umum. Namun, begitu tubuhnya bersandar rapat di balik pintu kaca yang terkunci dan tidak ada satupun pasang mata warga yang bisa melihat keberadaannya dari luar, pertahanan Aris seketika runtuh total. Kedua lutut Aris gemetar begitu hebat, hingga ia tidak mampu lagi menopang berat badannya sendiri. Aris merosot jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin di balik pintu. Jas putih apoteker yang dikenakannya kini ternoda oleh tetesan air keruh. Tangannya yang gemetar hebat mencengkeram dada kirinya yang berdegup sangat kencang bagaikan hendak meledak. Nafas Aris memburu parah, bertarung dengan rasa sesak yang membakar tenggorokannya. Aris memejamkan matanya rapat-rapat, dan dari balik kelopak matanya yang tertutup, mengalir deras tetesan air mata hangat yang membasahi pipinya yang pucat. Jemari tangannya meraba-raba lantai dengan gemetar ketakutan, menatap ke arah ujung tangannya sendiri yang sempat bersentuhan dengan kain kebaya ibunya saat ia mendorongnya tadi. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang baru saja ia lihat, sesuatu yang memaksa dirinya menjadi seorang iblis di mata dunia demi sebuah alasan misterius yang tersimpan rapat di balik kebisuan dadanya. Video berdurasi 40 detik yang direkam oleh seorang pejalan kaki di depan Apotek Medika Utama Jalan Doho, nomor 120 Kota Kediri berubah menjadi gelombang amarah raksasa di berbagai media sosial. Dalam rekaman singkat itu, tindakan Aris terlihat begitu jelas dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kamera ponsel warga menangkap setiap detik momen saat kaki Aris menendang keranjang bambu milik Bu Sumi, saat tangannya mendorong tubuh ringkih ibunya hingga jatuh terjerembab ke atas batu trotoar yang keras, dan saat ia menyiramkan seember air pelkru berbau deterjen ke atas kepala wanita tua yang tidak berdaya itu. Hanya dalam hitungan 3 jam sejak video tersebut diunggah ke internet, rekaman kekejaman itu telah ditonton oleh jutaan orang dan dibagikan berulang kali oleh puluhan ribu pengguna media sosial di seluruh Indonesia. Nama Aris dan keberadaan apotek miliknya di pusat kota Kediri langsung menduduki posisi puncak dalam daftar perbincangan umum. Puluhan ribu komentar berisi kutukan, makian kasar, dan ancaman fisik membanjiri seluruh akun media sosial pribadi milik Aris maupun akun bisnis apoteknya. Masyarakat luas mengutuk keras aksi tersebut dan menyematkan sebutan sebagai anak paling durhaka yang tidak memiliki perasaan nurani. Banyak pengguna internet yang mulai melakukan pencarian informasi pribadi, menyebarkan alamat rumah tinggal Aris, hingga menyuarakan gerakan massa untuk memboikot total apotek miliknya agar bangkrut. Berita kekejaman Aris menyebar sangat cepat, bergerak dari layar ponsel hingga menjadi bahan pembicaraan hangat di pasar-pasar tradisional, kedai kopi, sampai ke kantor pemerintahan di seputar wilayah Kediri. Menjelang sore hari, suasana di sekitar Jalan Doho berubah menjadi sangat mencekam dan tegang. Kerumunan warga mulai berkumpul dan memadati area depan Apotek Medika Utama yang pintu kacanya sudah tertutup rapat dari dalam. Puluhan orang, pejalan kaki, pemuda setempat, hingga beberapa pembuat konten media sosial berdiri berdesakan di atas trotoar. Mereka membawa lembaran karton bekas berisi tulisan amarah yang mengecam tindakan kejam Aris kepada ibunya. Suara teriakan maki dan amarah bersahut-sahutan memenuhi udara sore, bersaing keras dengan bisingnya suara mesin kendaraan yang melintas di jalan raya utama kota tersebut. Beberapa warga yang terbakar amarah mulai melemparkan telur busuk, buah tomat, hingga batu-batu kecil ke arah dinding dan kaca depan apotek. Cairan kuning telur dan noda merah berceceran menutupi papan nama apotek yang sebelumnya selalu terlihat bersih dan terawat rapi. Seorang pemuda bahkan nekat melompat naik ke atas teras dan menyemprotkan cat kaleng warna merah di permukaan kaca depan, membentuk tulisan berukuran besar yang berbunyi "Anak Durhaka Penjahat". Petugas Satpol Pamong Praja bersama beberapa personel dari Kepolisian Resor Kediri Kota akhirnya harus diterjunkan ke lokasi untuk memasang garis pengaman plastik warna kuning, guna mencegah massa yang terus bertambah banyak agar tidak membongkar paksa pintu gulung apotek. Meskipun mendapatkan tekanan amarah yang sangat luar biasa hebat dari masyarakat di luar bangunan, Aris sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar untuk memberikan penjelasan. Ia tidak membuka tirai penutup kaca, tidak mengunggah video klarifikasi di akun media sosialnya, dan sama sekali tidak mengangkat panggilan telepon yang masuk ke ponselnya. Ratusan pesan singkat dan belasan panggilan dari rekan sesama apoteker, pemilik distributor pasokan obat, hingga teman-teman lama sesama lulusan kuliah ia abaikan begitu saja tanpa balasan sepatah kata pun.
Aris memilih untuk tetap berada dalam kebisuan total, seolah ia telah menerima dengan pasrah seluruh bentuk hukuman dan kebencian sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat umum kepadanya. Sementara itu di desa Sambirejo, Kecamatan Pare, kondisi Bu Sumi tidak kalah memprihatinkan dan menyayat hati. Seorang tetangga desa yang kebetulan berada di pusat kota Kediri saat insiden itu terjadi membawa wanita tua itu pulang menggunakan mobil pribadi. Bu Sumi duduk terkurung di sudut ruang tamu rumah panggung kayunya dengan pakaian yang sudah berganti kering. Tubuhnya yang kurus terus menggigil gemetar. Bukan lagi karena dinginnya siraman air pel, melainkan karena rasa trauma mendalam dan kepedihan dada yang tidak tertahankan. Lutut dan telapak tangannya yang terluka akibat bergesekan dengan batu trotoar telah dibersihkan dan dibalut perban kain oleh tetangganya. Namun luka batin di dalam dadanya sama sekali tidak ada yang mampu mengobati. Beberapa warga desa yang datang berkunjung ke rumahnya mencoba menenangkan Bu Sumi sambil melontarkan sumpah serapah atas perlakuan Aris. Namun hal yang mengherankan terjadi. Setiap kali ada tetangga yang memaki nama Aris di hadapannya, Bu Sumi justru menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menangis terisak-isak. "Jangan ada yang memaki anakku. Jangan sumpahi Aris. Aris itu anak yang baik. Dia pasti tidak sengaja melakukan itu," ucap Bu Sumi dengan suara lirih yang hampir habis terputus oleh tangisan. Wanita tua itu sama sekali tidak mau menyalahkan anak tunggal kesayangannya. Dalam ingatan Bu Sumi, Aris yang ia besarkan dengan susah payah adalah anak yang selalu mencium telapak tangannya sebelum pergi menuntut ilmu dan selalu memeluk erat tubuhnya setiap kali pulang ke kampung halaman. Bu Sumi memeluk erat kain sarung tua milik Aris sambil terus menadahkan tangan memanjatkan doa kepada Allah agar anak tunggalnya selalu dilindungi dari mara bahaya, tanpa tahu bahaya mengerikan apa yang sebenarnya sedang mengintai Aris. Kembali ke pusat kota Kediri, dampak dari aksi kejam Aris terus membesar hingga memasuki hari berikutnya. Beberapa perusahaan distributor besar bahan obat dan alat kesehatan mulai mengirimkan surat pembatalan kontrak kerja sama secara resmi. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut tidak ingin nama baik bisnis mereka ikut tercemar, akibat tetap menyuplai produk ke apotek milik seorang pria yang sedang dihujat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Kediri bahkan mulai memproses surat panggilan pemeriksaan terkait pelanggaran etika profesi dan kelayakan izin praktik Aris sebagai seorang apoteker resmi. Satu persatu karyawan yang bekerja di Apotek Medika Utama memilih untuk mengundurkan diri dan tidak mau lagi datang bekerja karena merasa malu serta takut menjadi sasaran amarah warga. Dari seluruh pekerja, hanya tersisa satu orang yang masih bertahan dan enggan melarikan diri, yaitu Rina, seorang asisten apoteker muda yang telah bekerja mendampingi Aris selama 2 tahun terakhir. Rina mengenal sosok Aris sebagai atasan yang sangat jujur, berhati halus, dan sangat teliti dalam urusan keselamatan pasien. Rina merasa ada hal yang sangat tidak masuk akal dari perubahan perilaku Aris yang terjadi secara mendadak tersebut. Pada malam hari ketika suasana kerumunan massa di depan Jalan Doho mulai sepi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah kota Kediri, Rina memberanikan diri menyusup masuk ke dalam area apotek melalui pintu belakang yang terhubung dengan gang sempit pemukiman warga. Suasana di dalam bagian depan apotek sangat gelap, dingin, dan sunyi. Lampu-lampu penerangan sengaja dipadamkan total untuk menghindari perhatian orang luar yang mungkin masih berjaga di sekitar lokasi. Rina melangkah perlahan di antara lorong-lorong rak obat yang tertata rapi di dalam kegelapan. Langkah kakinya mendadak terhenti ketika melihat pendar cahaya lampu remang-remang yang memancar dari bawah celah pintu ruang laboratorium kecil di sudut paling belakang apotek. Ruangan tersebut merupakan laboratorium khusus tempat Aris biasa melakukan pengujian bahan kimia racikan obat. Pintu kayu tebal laboratorium itu biasanya selalu dibiarkan terbuka, tetapi malam ini pintu tersebut terkunci sangat rapat dari dalam. Dari balik pintu kayu yang tertutup, Rina dapat mendengar bunyi denting alat-alat laboratorium dari bahan kaca dan baja tahan karat yang saling berbenturan. Terdengar pula desis mesin pemanas cairan bertekanan tinggi serta langkah kaki Aris yang terus melangkah bolak-balik secara tergesa-gesa. Rina mengetuk permukaan pintu kayu tersebut beberapa kali dengan ketukan perlahan dan memanggil nama atasannya dengan nada suara berbisik, agar tidak memicu perhatian orang di luar bangunan. "Pak Aris, ini saya, Rina." "Pak Aris masih berada di dalam? Tolong buka pintunya, Pak," panggil Rina dengan nada khawatir yang sangat jelas.
Sama sekali tidak ada jawaban suara kalimat dari dalam laboratorium. Suara benturan alat-alat kaca sempat terhenti seketika selama beberapa detik, menciptakan suasana hening yang mencekam, sebelum akhirnya suara berdenging mesin penguji sampel kembali berbunyi secara konstan. Aris tetap menolak membukakan pintu kayu tersebut, dan tidak mau memberikan sepatah kata pun penjelasan kepada Rina yang berdiri di luar. Di dalam ruangan laboratorium yang sempit, tertutup rapat, dan dipenuhi oleh bau tajam cairan kimia berbau menusuk hidung, kondisi Aris benar-benar sangat memprihatinkan. Rambut hitamnya tampak berantakan tidak teratur. Pakaian jas putih apoteker yang masih melekat di tubuhnya dipenuhi noda tanah coklat kering dan percikan cairan kimia. Matanya merah padam, bengkak, dan dikelilingi lingkar hitam yang sangat tebal akibat sama sekali tidak tidur dan tidak menyentuh makanan selama puluhan jam berturut-turut. Wajahnya yang pucat pasi terus dialiri oleh tetesan peluh dingin yang keluar dari pori-pori kulitnya. Aris berdiri kaku di depan meja laboratorium berbahan baja tahan karat yang disoroti oleh lampu mikroskop berdaya cahaya tinggi. Di atas meja kerja yang berantakan itu, berjejer puluhan tabung reaksi kaca, cawan-cawan petri, pipet penetes, dan botol-botol cairan penawar reaksi kimia. Namun hal yang sangat membingungkan dan mengejutkan adalah objek yang sedang diteliti oleh Aris di bawah lensa mikroskop tersebut. Sama sekali bukan obat-obatan medis atau lembaran resep pasien yang sedang diuji oleh Aris. Di dalam cawan-cawan kaca steril di hadapannya, terdapat potongan-potongan kecil daun sawi hijau yang telah remuk, irisan kulit umbi kayu, serta butiran tanah merah yang basah. Itu adalah sisa-sisa sayuran dan tanah dari dalam keranjang bambu milik ibunya yang sempat disapu dan dikumpulkan oleh Aris secara sembunyi-sembunyi dari lantai apotek, tepat sebelum ia mengunci pintu depan dan membiarkan ibunya terkapar di luar. Jemari tangan Aris yang sedang memegang tabung penetes cairan bergetar begitu hebat, hingga beberapa tetes cairan indikator kimia tumpah mengenai permukaan meja baja. Setiap kali matanya menatap pergerakan zat asing di bawah bayangan lensa mikroskop, dada Aris terasa seperti dihantam beban yang sangat berat dan napasnya tersengal-sengal hebat menahan kepedihan yang luar biasa. Ketakutan yang amat sangat besar memancar jelas dari sepasang matanya yang terus berkaca-kaca. Aris tahu pasti bahwa saat ini seluruh masyarakat sedang mengutuk namanya, membencinya setengah mati, dan menganggapnya sebagai sosok anak paling biadab di muka bumi. Namun di dalam ruang laboratorium yang gelap dan terisolasi itu, sambil memandangi sampel berbahaya yang terisolasi di dalam tabung kaca, Aris memilih untuk tetap menanggung semua hinaan tersebut dalam kebiasaan yang menyiksa. Ia mengorbankan nama baik yang dibangunnya bertahun-tahun, menghancurkan masa depan karirnya, dan siap menerima kemurkaan semua orang, demi menyingkap rahasia beracun yang mengancam keselamatan nyawa ibunya. Kabar tentang peristiwa tragis yang terjadi di depan apotek Medika Utama Jalan Doho menyebar hingga ke pelosok desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di kedai-kedai kopi pinggir jalan dan pelataran masjid desa, warga berkumpul dengan raut wajah penuh duka dan amarah yang menyala. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Aris, anak laki-laki yang mereka kenal sangat berbakti dan santun, dapat melakukan tindakan semenyengsarakan itu kepada ibu kandungnya sendiri. Pak Marto, seorang sesepuh desa yang tinggal persis di sebelah rumah panggung milik Bu Sumi, mengelus dada berkali-kali sambil memandangi rumah kayu yang kini tampak sunyi di ujung jalan setapak berdebu. Ingatan warga desa langsung terlempar pada kejadian belasan tahun yang lalu, ketika ayah Aris meninggal dunia akibat sakit parah. Saat itu Aris baru berusia 5 tahun dan belum mengerti arti dari sebuah kehilangan. Bu Sumi ditinggalkan seorang diri tanpa harta warisan yang berlimpah, hanya berbekal sebuah rumah panggung kayu bersederhana dan sepetak tanah perkebunan peninggalan orang tuanya. Sejak hari pemakaman suaminya di pemakaman umum desa, Bu Sumi bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan membesarkan Aris seorang diri tanpa pernah meminta-minta bantuan atau mengeluh kepada orang lain. Setiap hari, perjuangan Bu Sumi dimulai jauh sebelum fajar menyingsing di ufuk timur. Ketika orang-orang desa masih tertidur lelap dalam selimut dingin, lampu minyak di dapur rumah Bu Sumi sudah menyala terang membelah kegelapan. Wanita tua itu memparut singkong, mengaduk adonan kue tradisional, dan memasak air panas. Pukul 4 pagi, dengan menggendong tampah bambu berisikan kue-kue basah, Bu Sumi berjalan kaki sejauh 3 km menembus kegelapan menuju Pasar Pare.
Ia bertarung dengan angin malam dan dingin yang menusuk tulang demi mendapatkan rupiah demi rupiah untuk membeli susu, pakaian sekolah, dan buku bacaan bagi Aris kecil. Setelah berjualan di pasar hingga pagi hari, Bu Sumi tidak langsung pulang untuk beristirahat. Ia pulang ke rumah sebentar untuk menyiapkan sarapan Aris sebelum berangkat sekolah, lalu bergegas menuju sepetak tanah perkebunan di pinggiran desa Sambirejo. Di sana, di bawah terik matahari siang yang membakar kulit, Bu Sumi mencangkul tanah, menanam bibit sayur sawi, dan mencabut rumput liar dengan tangan telanjang. Jemari tangannya yang halus perlahan berubah menjadi kasar, keras, dan penuh kapalan. Kulit telapak tangannya seringkali pecah-pecah dan berdarah karena tergores gagang cangkul yang kasar. Namun Bu Sumi tidak pernah mengeluh sedikit pun. Setiap kali rasa lelah yang sangat berat menyerang fisiknya, Bu Sumi hanya perlu memandangi Aris yang sedang belajar dengan tekun di meja kayu tua rumah mereka. Rasa lelah itu seketika sirna digantikan oleh senyuman hangat penuh harapan. Aris tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, sopan, dan selalu berprestasi di sekolah menengah atas negeri 1 Pare. Ia selalu meraih peringkat pertama di kelasnya dan tidak pernah menyusahkan ibunya dengan permintaan yang mahal. Aris tahu betul betapa kerasnya penderitaan yang harus ditanggung oleh ibunya setiap hari demi sesuap nasi dan biaya sekolahnya. Oleh karena itu, setiap kali pulang sekolah, Aris kecil tidak pernah bermain atau berkumpul bersama teman-temannya di luar rumah. Ia langsung membantu ibunya menyiram tanaman sawi di kebun, membersihkan halaman rumah, atau membantu membungkus kue untuk dijual keesokan harinya di pasar. Puncak dari pengorbanan Bu Sumi terjadi ketika Aris diterima di jurusan ilmu farmasi pada sebuah universitas negeri terkemuka di kota Surabaya. Saat surat penerimaan itu sampai di rumah panggung mereka, Bu Sumi menangis haru sambil mengucap alhamdulillah berulang kali di atas sajadah sholatnya. Namun, kebahagiaan itu dengan cepat berganti menjadi kecemasan yang luar biasa. Biaya pendaftaran ulang dan uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan dalam waktu 1 minggu berjumlah sangat besar untuk ukuran keluarga miskin seperti mereka. Bu Sumi tidak memiliki simpanan uang tunai di bank, dan hasil penjualan kue serta sayuran hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tanpa berpikir panjang, Bu Sumi mengambil keputusan paling berani yang mengejutkan seluruh keluarga besarnya. Ia memutuskan untuk menjual sepetak tanah perkebunan warisan orang tuanya, satu-satunya aset berharga yang masih tersisa dalam hidupnya. Beberapa kerabat sempat melarang dan menasihati Bu Sumi agar tidak menjual tanah tersebut, mengingat tanah itu adalah sumber mata pencaharian utamanya sehari-hari. Namun Bu Sumi menjawab nasihat itu dengan ucapan yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa. Bu Sumi mengatakan bahwa tanah bisa dicari lagi di kemudian hari, tetapi masa depan dan cita-cita anak tunggalnya tidak boleh terhenti hanya karena masalah kekurangan uang. Dengan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut, Bu Sumi melunasi seluruh biaya masuk kuliah Aris di Surabaya. Sejak hari itu, kehidupan Bu Sumi di desa menjadi semakin berat dan penuh penderitaan. Demi bisa mengirimkan uang saku dan biaya hidup bulanan untuk Aris yang tinggal di kamar indekos dekat kampus Surabaya, Bu Sumi menekan biaya makan pribadinya hingga ke batas paling minim. Seringkali selama bertahun-tahun, Bu Sumi hanya makan nasi putih hangat dengan garam dapur atau rebusan umbi kayu dari pekarangan rumahnya. Baju kebaya yang dikenakannya sudah melar, kusam, dan dipenuhi tambalan benang di sana-sini karena ia tidak pernah membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Semua rupiah yang ia dapatkan dari hasil buruh mencangkul di kebun tetangga selalu ia tabung dan ia kirimkan tepat waktu untuk Aris. Pengorbanan yang tulus itu tidak sia-sia. Aris menyelesaikan pendidikan sarjana dan profesi apoteker dengan predikat kelulusan paling memuaskan. Aris menjadi lulusan terbaik yang membanggakan nama desa Sambirejo. Setelah lulus dan sempat bekerja di sebuah perusahaan obat besar, Aris berhasil mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank untuk membangun apotek Medika Utama di Jalan Doho nomor 120 Kota Kediri. Pada hari peresmian pembukaan apotek beberapa tahun lalu, warga desa masih mengingat betapa indahnya hubungan antara ibu dan anak tersebut. Di hadapan para tamu undangan dan tokoh masyarakat Kediri, Aris berlutut di atas lantai keramik apotek, memeluk erat kaki Bu Sumi yang kasar dan mengenakan sandal jepit kusam, lalu mencium kedua telapak kaki ibunya sambil menangis tersedu-sedu. Dengan suara bergetar di depan umum, Aris menyatakan bahwa seluruh keberhasilan,
gelar profesional, dan bangunan apotek mewah itu adalah milik Bu Sumi. Aris bersumpah di hadapan semua orang bahwa ia akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membahagiakan ibunya dan membalas setiap tetes keringat serta air mata yang telah dikeluarkan oleh Bu Sumi demi masa depannya. Masa lalu yang begitu indah dan penuh derai air mata haru inilah yang membuat tindakan Aris pada pagi hari itu terasa sangat brutal, tidak masuk akal, dan tidak dapat dimaafkan oleh siapapun. Warga desa yang mengetahui perjalanan hidup mereka merasa sangat terkhianati oleh perubahan sikap Aris yang begitu drastis. Bagaimana mungkin seorang anak yang dulu berlutut mencium kaki ibunya di depan umum, kini tega menendang keranjang hasil kebun ibunya sendiri hingga hancur berserakan? Bagaimana mungkin seorang pemuda berpendidikan tinggi yang tahu betul penderitaan ibunya menjual tanah warisan demi sekolahnya, kini tega mendorong wanita tua itu hingga berdarah dan menyiramnya dengan air cucian pel berbau kotor di depan umum? Di dalam ruang tamu rumah panggungnya yang dingin di desa Sambirejo, Bu Sumi masih memeluk erat sarung tua milik Aris. Air matanya menetes mengenai kain sarung yang sudah pudar warnanya itu. Bu Sumi tidak merasakan dendam atau benci sedikit pun pada anak kandungnya. Wanita tua itu memandangi telapak tangannya yang penuh kapalan. Tangan yang dulu digunakan untuk mencangkul tanah demi menyekolahkan Aris. Dalam keheningan malam desa yang semakin larut, Bu Sumi terus berdoa agar Aris diberikan ketenangan pikiran oleh Allah. Wanita tua itu sangat yakin bahwa anak laki-laki yang pernah mencium kakinya dengan penuh kasih sayang tidak mungkin berubah menjadi iblis tanpa ada alasan yang sangat besar dan mengerikan di balik perbuatannya. Sementara itu di ruang laboratorium apotek Medika Utama yang terkunci rapat dari luar, Aris masih berdiri mematung di bawah pendar redup lampu mikroskop. Tubuhnya bergetar semakin hebat ketika ingatan masa lalunya saat berlutut di kaki ibunya terbayang kembali di ruang pikirannya. Dada Aris terasa sangat sesak bagaikan dihantam palu besi yang panas. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang masih bergetar ketakutan. Aris memejamkan mata rapat-rapat, menahan jeritan batin yang ingin meledak keluar dari tenggorokannya. Ia tahu bahwa seluruh warga desa dan dunia kini memandangnya sebagai sosok monster paling durhaka. Namun di atas meja laboratorium di hadapannya, bukti berbahaya hasil pengujian racun tanah dan tanaman sawi dari kebun ibunya baru saja menunjukkan reaksi kimia yang sangat mengerikan, sebuah ancaman nyawa yang jauh lebih besar dari sekadar nama baik atau penghinaan publik. Malam semakin larut di Jalan Doho, Kota Kediri. Suara bising kendaraan yang biasanya memadati jalur utama pertokoan itu perlahan-lahan menyepi, digantikan oleh suara tetesan air sisa hujan yang jatuh dari talang-talang seng toko. Garis pengaman plastik berwarna kuning milik kepolisian masih terpasang mengelilingi pelataran apotek Medika Utama. Ceceran noda cat merah dan noda busuk bekas lemparan telur di dinding depan bangunan tampak mengerikan di bawah pendar remang lampu jalanan. Toko-toko di sebelah kiri dan kanan apotek sudah tutup rapat, meninggalkan kawasan itu dalam suasana dingin dan mencekam. Di dalam kegelapan gang sempit yang berada tepat di samping kanan bangunan apotek, sebuah bayangan tubuh bergerak dengan sangat perlahan dan penuh kehati-hatian. Bayangan itu adalah Rina, asisten apoteker yang memilih tidak pulang ke rumahnya malam ini. Rina memegang seikat kunci cadangan pintu belakang apotek yang terbuat dari besi tebal. Rasa penasaran dan ganjalan besar di dalam dadanya tidak membiarkan wanita muda itu tidur tenang. Selama 2 tahun bekerja menjadi tangan kanan Aris, Rina mengenal betul bagaimana watak pimpinannya itu. Aris adalah sosok pria yang sangat lembut, tidak pernah bersuara tinggi kepada karyawan, dan sangat menghormati orang tua. Peristiwa kejam di mana Aris menendang keranjang, mendorong, dan menyiram ibunya sendiri dengan air pel tidak masuk di akal sehat Rina. Dengan jemari yang gemetar, Rina memutar anak kunci pada lubang pintu belakang apotek. Suara klik halus terdengar saat slot besi bergeser. Rina mendorong pintu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara derit yang bisa memicu perhatian warga atau petugas keamanan yang mungkin berkeliaran di luar. Begitu tubuhnya berhasil menyusup masuk ke dalam lorong belakang, Rina segera menutup kembali pintu besi itu dan menguncinya dari dalam. Suasana bagian dalam apotek terasa sangat gelap dan berhawa dingin. Bau alkohol medis, cairan disinfektan, dan wangi steril khas obat-obatan bercampur dengan aroma tanah basah yang samar-samar. Rina melangkah tanpa suara, menggunakan cahaya layar ponsel pintarnya yang diredupkan paling bawah sebagai penerang jalan.
Langkah kakinya membawanya melewati deretan rak-rak kayu berisikan ribuan kotak obat yang tersusun rapi. Saat melewati area dapur kecil dan tempat penyimpanan alat pembersih di dekat ruang racik, mata Rina terantuk pada sebuah benda yang janggal di atas meja kayu. Di sana tergeletak sebuah kotak plastik transparan berukuran besar yang tertutup sangat rapat. Rina mengarahkan cahaya layar ponselnya ke arah kotak tersebut. Betapa terkejutnya Rina saat melihat isi di dalam kotak plastik steril itu. Di dalam wadah tertutup itu tersimpan sisa-sisa daun sawi hijau yang sudah hancur terinjak, potongan kulit umbi kayu yang kotor, serta gumpalan tanah merah yang basah. Itu adalah sisa-sisa tanaman dari keranjang bambu milik Bu Sumi yang berhamburan di atas trotoar pada pagi hari saat kejadian tragis itu berlangsung. Rina mengingat jelas bahwa setelah Aris membanting pintu kaca apotek dan menguncinya dari dalam pada pagi hari, Aris sempat menyusup keluar melalui pintu belakang saat kerumunan warga mulai terpecah akibat hujan deras pertama turun sore harinya. Aris rupanya nekat memunguti kembali sisa-sisa tanaman ibunya dari selokan dan tepi trotoar yang basah, lalu membawanya masuk ke dalam apotek dengan penuh kerahasiaan. Pertanyaan besar semakin memenuhi benak Rina. Jika Aris memang sangat membenci ibunya dan menganggap barang-barang dari desa itu sebagai sampah, mengapa ia rela merangkak di selokan basah pada tengah malam hanya demi mengumpulkan kembali sisa-sisa sayuran yang telah hancur tersebut? Mengapa Aris menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam wadah kedap udara seolah benda itu adalah barang bukti yang sangat berharga? Rina mematikan layar ponselnya ketika melihat celah pendar cahaya kuning terang memancar dari balik pintu ruang laboratorium analisis di ujung lorong. Ruangan itu adalah tempat khusus berdinding tebal yang biasa digunakan untuk menguji kadar murni bahan baku obat. Rina melangkah tanpa bersuara mendekati pintu kayu berlapis peredam suara tersebut. Pintu laboratorium itu tidak tertutup rapat sepenuhnya, meninggalkan celah sempit selebar 2 jari. Melalui celah sempit itu, Rina memberanikan diri mengintip ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam laboratorium membuat Rina menahan napasnya rapat-rapat. Aris sedang berdiri di depan meja pengujian berbahan baja tahan karat. Jas putih apoteker yang dikenakannya tampak sangat kotor, ternoda oleh bercak tanah merah dan noda kimia. Wajah Aris terlihat amat sangat tirus dan pucat bagaikan mayat. Lingkar hitam pekat melingkari kedua matanya yang merah dan bengkak akibat menangis tanpa henti. Kedua tangan Aris bergetar hebat saat jemarinya memegang pipet kaca steril. Dengan ketelitian yang dipaksakan di tengah rasa gemetar fisiknya, Aris meneteskan sejenis cairan reagen pereaksi kimia ke atas piringan kaca kecil yang berisi cairan ekstrak dari daun sawi hijau milik ibunya. Aris lalu menggeser piringan kaca itu ke bawah lensa mikroskop berdaya pembesaran tinggi dan menyalakan lampu penguji sinar ultraviolet. Selama beberapa menit, Aris menempelkan matanya pada lensa mikroskop. Suasana di dalam ruangan itu begitu hening hingga suara detak jarum jam dinding dan hembusan napas Aris yang memburu terdengar sangat jelas dari luar. Seketika, tubuh Aris membeku kaku. Pandangan matanya yang menempel pada lensa mikroskop membelalak lebar. Bibir pucatnya berguncang hebat, dan tiba-tiba Aris memundurkan langkahnya dengan tergesa-gesa hingga punggungnya menghantam lemari kaca penyimpanan alat laboratorium. Suara gemerincing botol-botol kaca yang saling berbenturan memenuhi ruangan. Aris menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang gemetar. Dari sela-sela jarinya, terdengar suara tangisan yang sangat memilukan, sebuah rintihan rasa sakit dan ketakutan yang teramat sangat dalam. Aris terduduk merosot di atas lantai dingin ruangan laboratorium, melipat kedua lututnya ke dada, lalu menangis terseduh-seduh seorang diri di dalam kegelapan malam. Allah! Ibu, mengapa harus terjadi seperti ini? Mengapa? Bisik Aris dengan suara parau yang pecah oleh derai air mata. Rina memegang dadanya sendiri yang berdegup kencang dari balik pintu. Hatinya teriris melihat pimpinannya merau menangis seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Tidak ada sedikit pun bayangan sosok pria jahat atau anak durhaka pada diri Aris saat ini. Yang ada di dalam ruangan itu hanyalah seorang pemuda yang sedang hancur lebur oleh sebuah beban rahasia yang sangat mengerikan. Rina kembali mengarahkan pandangannya ke atas meja laboratorium Aris untuk mencari petunjuk. Di atas meja kerja yang berantakan itu, tergeletak sebuah buku catatan laboratorium bergaris yang dipenuhi oleh tulisan tangan Aris yang terburu-buru. Di samping buku itu,
Berdiri 2 buah botol indikator reagen kimia yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat beracun golongan asam pekat korosif dan senyawa organofosfat berbahaya beracun tinggi. Cairan ekstrak daun sawi dan tanah kebun milik Bu Sumi yang diuji oleh Aris pada piringan kaca telah berubah warna menjadi ungu kehitaman yang sangat pekat. Warna ungu kehitaman dalam uji laboratorium farmasi adalah tanda pasti dari tingginya konsentrasi zat racun kimia berbahaya yang sangat mematikan bagi jaringan tubuh manusia jika bersentuhan langsung dengan kulit atau tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan. Mata Rina beralih memandangi lengan kanan jas putih Aris. Di bagian lengan kain jas yang sempat bersentuhan dengan keranjang bambu Bu Sumi saat Aris menendangnya kemarin pagi, terlihat bekas luka bakar kimia berwarna kemerahan dan melepuh di kulit lengan Aris. Seketika itu juga, titik-titik teka-teki yang rumit di dalam kepala Rina mulai terhubung satu sama lain. Rina mendadak menyadari alasan di balik aksi liar Aris pada pagi hari kejadian. Aris sama sekali tidak sedang mengamuk karena malu melihat penampilan ibunya yang miskin. Aris melakukan aksi menendang keranjang, mendorong ibunya hingga jatuh keluar pintu, dan menyiramkan air dingin ke tubuh Bu Sumi karena Aris telah mencium bau zat kimia berbahaya yang sangat racun dari keranjang dan pakaian ibunya pada detik pertama wanita tua itu melangkah masuk ke dalam apotek. Jika Aris tidak menendang keranjang bambu itu dengan cepat, para pelanggan di dalam apotek atau Bu Sumi sendiri akan menyentuh hasil panen yang telah terkontaminasi racun mematikan itu dengan tangan telanjang. Dan jika Aris tidak segera menyiram tubuh ibunya dengan air pel untuk membasuh cairan beracun yang menempel pada kebaya dan kulit fisiknya, zat kimia korosif itu akan meresap lebih dalam dan merusak jaringan saraf Bu Sumi dalam hitungan menit. Namun rasa penasaran Rina belum sepenuhnya terjawab. Dari mana asal zat racun mematikan itu? Bagaimana mungkin sayur sawi segar yang dipetik dari kebun sendiri di desa Sambirejo Pare dapat terkontaminasi oleh senyawa kimia berbahaya yang begitu pekat? Dan mengapa Aris memilih untuk dia menanggung semua makian serta amarah seluruh Indonesia ketimbang menjelaskan alasan sebenarnya kepada polisi atau publik? Saat Rina berniat melangkah mundur untuk keluar dari area apotek sebelum Aris menyadari keberadaannya, kaki Rina tidak sengaja menyenggol sebuah botol plastik kosong di atas lantai. Suara nyaring botol berguling membentur pintu kayu langsung memecah kesunyian laboratorium. Tangisan Aris di dalam ruangan seketika terhenti total. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa mulai mendekat ke arah pintu, dan gagang pintu kayu laboratorium itu perlahan-lahan mulai berputar dari dalam. Rina menahan napasnya dengan dada berdebar kencang, berdiri kaku di balik kegelapan lorong, bersiap menghadapi kebenaran mengerikan yang tersimpan di balik pintu tersebut. Gagang pintu kayu laboratorium berputar perlahan dari dalam. Rina berdiri mematung di tengah kegelapan lorong apotek, tidak sempat melarikan diri atau bersembunyi. Pintu tebal itu terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan sosok Aris yang berdiri di ambang pintu. Pendar cahaya lampu fluoresens dari dalam ruangan menerangi wajah Aris yang sangat pucat. Lingkar hitam tebal mengelilingi kedua matanya yang merah dan bengkak. Aris terkejut melihat kehadiran asistennya di dalam apotek pada tengah malam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aris menarik lengan Rina masuk ke dalam ruangan laboratorium, lalu menutup pintu kayu itu kembali dan menguncinya rapat dari dalam. Suara slot besi yang bergeser terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam. "Mengapa kamu belum pulang, Rina? Mengapa kamu berada di sini?" tanya Aris dengan suara parau yang bergetar hebat. Matanya memancarkan rasa cemas dan ketakutan yang luar biasa. Rina menatap wajah pimpinannya dengan pandangan mata yang tegas. Ia tidak mundur sedikit pun. Rina mengarahkan pandangannya ke atas meja baja laboratorium, menunjuk piringan kaca di bawah mikroskop yang berisi cairan ekstrak daun sawi berwarna ungu kehitaman, lalu beralih menatap lengan kanan jas apoteker Aris yang tampak melepuh akibat luka bakar kimia. "Pak Aris, saya tahu ada yang tidak beres sejak kemarin pagi," jawab Rina dengan nada suara memohon. "Bapak bukan orang yang jahat. Bapak sangat menyayangi Bu Sumi. Tolong katakan pada saya, apa yang sebenarnya terjadi? Zat kimia berbahaya apa yang ada di dalam sayuran milik ibu Bapak?" Tubuh Aris berguncang hebat mendengar pertanyaan itu. Ia memegang kedua bahu Rina dengan jemari yang gemetar, menatap Rina dengan pandangan mata yang sangat memohon. "Rina, demi Allah, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini.
bisik Aris dengan suara yang hampir habis terputus oleh rasa sesak di dadanya. Pergi dari sini sekarang juga dan berpura-puralah seolah kamu tidak pernah melihat apapun di dalam laboratorium ini. Jika orang-orang itu tahu kamu memiliki informasi tentang racun ini, nyawamu berada dalam bahaya yang sangat besar. Siapa orang-orang itu? Pak Aris? Mengapa Bapak tidak melapor ke kantor kepolisian setempat? Desak Rina dengan rasa penasaran yang semakin membakar dadanya. Aris menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Air mata kembali mengalir menetes membasahi pipinya yang tirus. Saya belum bisa melapor sebelum memiliki bukti yang sangat kuat dan sebelum saya bisa memastikan ibu saya berada di tempat yang aman. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik saya. Sekarang, tolong tinggalkan apotek ini demi keselamatan dirimu sendiri. Meskipun Aris menolak memberikan penjelasan lebih rinci, tekad di dalam diri Rina tidak goyah sedikitpun. Rina melangkah keluar dari apotek melalui pintu belakang dengan hati yang dipenuhi oleh berbagai teka-teki. Ia tahu betul bahwa Aris sedang menanggung beban yang sangat berat sendirian demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing di ufuk timur kota Kediri. Udara pagi terasa sangat dingin. Namun Rina sudah bersiap pergi. Ia tidak bisa tidur tenang sepanjang malam karena bayangan luka bakar di lengan Aris dan rintihan Bu Sumi terus mengusik pikirannya. Rina mengambil keputusan berani untuk mencari tahu asal-muasal racun kimia tersebut langsung dari sumber utamanya di desa. Rina naik angkutan pedesaan menuju ke arah timur, menempuh perjalanan sejauh 25 km dari pusat kota menuju desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sepanjang perjalanan, Rina memandangi hamparan sawah dan ladang hijau yang membentang di sepanjang pinggiran jalan raya. Namun begitu mobil angkutan memasuki kawasan pemukiman desa Sambirejo, suasana hangat pedesaan terasa diselimuti oleh kegelisahan yang tidak biasa. Rina turun di pinggir jalan desa dan melangkah menyusuri jalan setapak tanah menuju rumah panggung kayu milik Bu Sumi. Di pelataran rumah kayu sederhana itu, Rina melihat beberapa warga desa berdiri berkumpul dengan raut wajah cemas dan saling berbisik satu sama lain. Pak Marto, seorang kakek tua tetangga sebelah rumah Bu Sumi, tampak berdiri mengusap dadanya di dekat tangga rumah. Rina mendekati Pak Marto dan memperkenalkan dirinya secara sopan sebagai rekan kerja Aris dari apotek di kota Kediri. Pak Marto menganggukkan kepala dan memperbolehkan Rina masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Bu Sumi. Di dalam kamar tidur yang berdinding papan kayu sederhana, Bu Sumi terbaring di atas pembaringan. Kondisi fisik wanita tua itu sangat memprihatinkan. Wajahnya yang berkerut tampak sangat pucat, dan bibirnya pecah-pecah. Yang membuat Rina terperanjat adalah bercak-bercak kemerahan yang melepuh di kulit telapak tangan dan leher Bu Sumi, bercak luka yang sama persis dengan luka bakar kimia pada lengan kanan Aris. Bu Sumi batuk-batuk kecil sambil memegang dadanya yang terasa nyeri. Begitu melihat kehadiran Rina, wanita tua itu berusaha mendudukkan tubuhnya. Dengan bersusah payah, air mata langsung menetes membasahi pipinya yang berkerut. Embong. Bagaimana keadaan Aris di kota? Tanya Bu Sumi dengan suara lirih yang sangat lemah. Apakah anakku sudah makan? Apakah dia baik-baik saja? Tolong sampaikan pada Aris agar dia jangan terlalu lelah bekerja. Hati Rina teriris mendengar pertanyaan itu. Bu Sumi sama sekali tidak memikirkan rasa sakit pada fisiknya sendiri atau penderitaan akibat didera luka bakar. Di dalam pikiran wanita tua itu, keselamatan dan kesehatan anak tunggalnya adalah satu-satunya hal yang paling utama. Rina memegang tangan Bu Sumi yang kasar, mencoba memberikan ketenangan sambil mengusap air mata wanita tua itu. Setelah keluar dari dalam kamar, Rina mengajak Pak Marto berbicara di pelataran rumah. Pak Marto menceritakan sebuah fenomena aneh yang sedang melanda dusun Sambirejo selama beberapa minggu terakhir. Bukan hanya Bu Sumi yang jatuh sakit seperti ini, enduk, kata Pak Marto dengan nada suara khawatir. Dalam 1 minggu terakhir, ada 5 orang petani lain di desa ini yang mendadak tumbang. Kulit tangan mereka melepuh, dada mereka terasa terbakar, dan mereka terus muntah mual. 2 orang bahkan sudah dilarikan ke ruang perawatan rumah sakit di Pare, karena kondisi tubuh mereka menurun drastis secara mendadak. Informasi tersebut membuat bulu kuduk Rina berdiri.
Ini bukan sekadar kasus penyakit biasa atau gangguan tanaman biasa. Ada kontaminasi bahan berbahaya yang sedang menyebar di lingkungan pertanian desa tersebut. Rina meminta Pak Marto untuk mengantarnya melihat lahan kebun sawi milik Bu Sumi dan saluran air yang digunakan untuk menyiram tanaman tersebut sehari-hari. Pak Marto menyetujui ajakan itu dan membimbing Rina berjalan menuju kawasan perkebunan di pinggiran desa yang berbatasan langsung dengan aliran saluran irigasi Sungai Serinjing. Begitu sampai di petak kebun sawi milik Bu Sumi, Rina melihat pemandangan yang sangat janggal. Batang-batang tanaman sawi hijau yang tumbuh di atas tanah merah itu tampak layu dengan warna daun yang berubah agak kehitaman di bagian tepinya. Ketika Rina berlutut mendekati parit kecil di samping kebun, aroma menyengat yang sangat tajam langsung menyeruak masuk ke dalam penciumannya. Bau tersebut sama sekali bukan bau tanah basah atau bau pupuk kandang, melainkan aroma zat kimia asam korosif pekat yang biasa ia jumpai di laboratorium obat. Rina memberanikan diri menyusuri aliran parit irigasi tersebut menuju ke arah hulu sungai, bergerak makin jauh ke area perbatasan desa yang sepi dan dipenuhi oleh semak belukar rimbun. Setelah berjalan sejauh 500 meter melintasi rimbunan pohon bambu di tepi aliran Sungai Serinjing, Rina menemukan sebuah komplek bangunan gudang besar berdinding seng tua tanpa papan nama resmi. Bangunan gudang tersebut dikelilingi oleh pagar kawat duri yang sangat tinggi. Di sekitar pintu gerbang besi gudang, berdiri 3 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam yang terus berjaga-jaga dengan pandangan mata liar mengawasi area sekitar. Rina bersembunyi di balik batang pohon bambu yang tebal, memperhatikan kegiatan di area belakang gudang tersebut. Dari celah-celah kawat duri, Rina melihat sebuah pipa besi berukuran besar menjulur keluar dari dinding belakang bangunan gudang, mengarah langsung ke dalam aliran saluran air irigasi yang mengalir menuju perkebunan warga desa Sambirejo. Dari ujung pipa besi tersebut, mengalir cairan limbah kental berwarna kehitaman yang membusa putih. Limbah kimia industri berbahaya itu dibuang secara ilegal dan terus-menerus ke dalam aliran air sungai, tanpa melalui proses pengolahan limbah yang benar. Seketika itu juga, tabir teka-teki yang menyelimuti peristiwa tragis di Apotek Medika Utama terbuka lebar di dalam pikiran Rina. Air sungai yang tercemar oleh limbah kimia beracun dari gudang ilegal itu telah diserap oleh tanaman sawi di kebun milik Bu Sumi selama bertahun-tahun. Ketika Bu Sumi memetik sayur sawi segar pada subuh hari kejadian, kandungan racun kimia korosif pada tanaman tersebut berada dalam tingkat konsentrasi yang sangat pekat dan berbahaya. Saat Bu Sumi membawa keranjang sawi itu masuk ke dalam apotek di Jalan Doho Kediri, Aris yang memiliki keahlian dan kepintaran di bidang kimia obat langsung menyadari bahaya mematikan dari aroma racun yang menguap dari keranjang ibunya. Jika Aris tidak bertindak cepat dengan menendang keranjang dan menyiramkan air untuk membasuh cairan kimia dari tubuh ibunya, racun tersebut akan merusak jaringan kulit ibunya secara permanen dan berpotensi meracuni para pelanggan yang menyentuh sayuran tersebut. Namun, saat Rina masih terpaku memandangi pipa limbah kimia itu dengan rasa shock yang sangat besar, suara rintikan ranting kayu yang terinjak mendadak terdengar dari arah belakang tubuhnya. Seorang pria berbadan tegap berpakaian hitam berdiri hanya beberapa meter di belakang Rina dengan pandangan mata yang sangat dingin dan mengancam. Pria berbadan tegap berpakaian hitam itu melangkah mendekati tempat persembunyian Rina dengan pandangan mata yang sangat curiga. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat besi pendek yang terikat di pinggangnya. Rina menahan napas rapat-rapat, menekan tubuhnya ke balik batang pohon bambu yang tebal sambil berusaha menguasai rasa panik yang membakar dadanya. Dengan ketenangan yang tersisa, Rina berpura-pura menjatuhkan ponsel pintarnya ke atas tanah, lalu berjongkok seolah sedang sibuk mencari barangnya yang hilang di antara rimbunan semak belukar. "Hei, sedang apa kamu berkeliaran di area belakang bangunan ini?" bentak pria itu dengan suara berat yang bernada sangat mengancam. Rina mendongakkan kepala dengan wajah yang dibuat tampak bingung dan takut. "Maaf, Pak. Saya tadi sedang berjalan menyusuri pinggir sungai untuk mencari kucing peliharaan warga desa yang lepas. Saya tidak tahu kalau area ini kawasan terlarang," jawab Rina dengan suara gemetar yang sangat alami. Pria itu mengamati pakaian Rina dan wajahnya selama beberapa detik dengan sangat teliti. Karena tidak melihat adanya peralatan rekaman atau kamera yang mencurigakan di tangan Rina, pria itu menunjuk ke arah jalan raya dengan tongkat besinya. "Ini area privat milik perusahaan. Segera pergi dari sini sekarang juga sebelum saya seret kamu ke kantor keamanan," gertak pria itu dengan kasar.
Rina menganggukkan kepala berkali-kali, mengambil ponselnya dari tanah, lalu terburu-buru melangkah pergi meninggalkan area belakang gudang tersebut. Begitu tubuhnya sampai di jalan utama desa Sambirejo, Rina berlari kencang menuju perhentian angkutan umum dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Pengalaman mengerikan itu makin membuktikan bahwa dugaan Aris selama ini sangat benar. Ada sindikat kejahatan besar berbiaya tinggi yang sedang beroperasi di desa itu dan siap melakukan tindakan kekerasan kepada siapa saja yang berani mencampuri urusan limbah kimia berbahaya mereka. Sementara itu di pusat kota Kediri, gelombang tekanan sosial dan finansial yang menghantam Aris bergerak semakin ganas tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari 48 jam sejak peristiwa di Jalan Doho menjadi viral, kehidupan Aris hancur lebur hingga ke titik paling bawah. Pemilik bangunan tempat apotek Medika Utama berdiri memutuskan secara sepihak membatalkan kontrak sewa tempat karena tidak tahan dengan amukan massa dan aksi pengrusakan yang terus terjadi setiap hari. Papan nama apotek milik Aris dicopot secara paksa, dan seluruh isi etalase obat dipindahkan ke dalam kardus-kardus besar. Tidak berhenti sampai di situ, pihak bank swasta yang memberikan pinjaman modal usaha kepada Aris melayangkan surat penagihan utang secara mendadak. Rekening tabungan pribadi dan rekening operasional apotek milik Aris dibekukan total oleh sistem perbankan. Aris tidak lagi memiliki akses terhadap uang simpanannya sendiri. Pengurus Organisasi Profesi Apoteker Indonesia Wilayah Jawa Timur juga membekukan sementara izin praktik Aris sebagai tenaga medis, hingga proses pemeriksaan etika selesai dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam hitungan hari, Aris berubah dari seorang pemuda sukses yang dihormati menjadi seorang pria gelandangan yang kehilangan segalanya. Karena rumah kontrakannya di kota Kediri ikut dikepung oleh warga yang marah, Aris terpaksa memindahkan sisa-sisa alat laboratorium analisis dan bahan obat penawar milik pribadinya ke sebuah bangunan garasi tua yang menyempit dan kumuh di kawasan pinggiran Kelurahan Pojok, Kediri. Di dalam garasi berlantai semen dingin tanpa jendela itu, Aris hidup dalam kesendirian yang terisolasi total. Ia tidur di atas kasur lipat tipis yang membau apek dan hanya mengonsumsi mie instan mentah serta air keran untuk mengganjal perutnya yang lapar. Efek paparan zat kimia korosif yang sempat mengenai lengan kanan jas apoteker Aris saat ia menendang keranjang ibunya kini mulai menunjukkan dampak kesehatan yang sangat serius. Kulit lengan kanan Aris melepuh parah, berwarna kemerahan kehitaman, dan mengeluarkan rasa panas terbakar yang amat sangat menyiksa setiap detik. Namun Aris sama sekali tidak merawat luka pada tubuhnya sendiri. Seluruh perhatian, pikiran, dan sisa kekuatan fisiknya ia curahkan sepenuhnya untuk meracik larutan penawar racun di atas meja kayu garasi yang diterangi oleh satu buah lampu bohlam redup. Di desa Sambirejo Pare, penderitaan yang dialami Bu Sumi bergeser ke tingkat yang sangat kritis dan mengancam nyawa. Racun kimia beracun organofosfat dan asam korosif pekat yang terserap melalui saluran air kebun telah masuk ke dalam sistem aliran darah wanita tua itu. Bu Sumi mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun selama 3 hari berturut-turut. Tubuhnya yang kurus terus menggigil hebat. Napasnya tersengal-sengal pendek, dan kulit telapak tangan serta lehernya yang melepuh mulai membengkak parah. Dokter dari puskesmas setempat yang datang memeriksa kondisi Bu Sumi menggelengkan kepala dengan raut wajah sangat cemas. Dokter tersebut menyatakan bahwa Bu Sumi mengalami gejala keracunan berat pada organ dalam yang membutuhkan penanganan medis tingkat tinggi dan obat-obatan khusus penawar zat kimia yang harganya sangat mahal. Satu paket obat penawar murni serta cairan pembersih racun darah tersebut membutuhkan biaya puluhan juta rupiah. Sebuah nominal uang yang sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh seorang wanita tua miskin di desa. Pak Marto dan warga sekitar berusaha mengumpulkan uang sumbangan secara swadaya dari rumah ke rumah. Namun jumlah uang yang terkumpul masih sangat jauh dari cukup untuk membeli paket obat-obatan khusus tersebut. Namun, di tengah keputusasaan warga desa yang sedang menyaksikan tubuh Bu Sumi makin melemah di atas pembaringan, sebuah peristiwa aneh dan penuh teka-teki mulai terjadi setiap malam di rumah panggung kayu tersebut. Tepat pada pukul 12 malam, saat suasana desa Sambirejo sudah sangat sunyi dan diliputi kegelapan, suara deru halus mesin sepeda motor tanpa lampu utama terdengar berhenti di tepi jalan setapak depan rumah Bu Sumi. Seorang pengendara misterius yang mengenakan jaket hitam tebal dan helm tertutup rapat turun dari atas motor dengan gerakan yang sangat cepat tanpa bersuara. Pengendara itu meletakkan sebuah kotak gabus termal berukuran sedang di atas lantai teras kayu rumah Bu Sumi.
lalu segera naik kembali ke atas motornya dan memacu kendaraannya menghilang ke dalam kegelapan malam sebelum ada warga yang sempat keluar rumah. Ketika Pak Marto membuka kotak gabus termal tersebut pada pagi harinya, seluruh warga desa yang berkumpul di rumah Bu Sumi dibuat terperanjat heran. Di dalam kotak khusus berdinding tebal itu, tersusun rapi belasan botol cairan penawar racun murni kelas tertinggi, suntikan steril, serta kotak-kotak obat pelindung fungsi organ hati dan paru-paru yang sangat langka di pasaran. Total harga obat-obatan berkualifikasi medis tinggi di dalam kotak tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta rupiah untuk setiap pengiriman. Bukan hanya obat-obatan mahal yang ada di dalam kotak tersebut. Di bagian atas tumpukan botol obat, tergeletak selembar kertas putih tebal berisikan petunjuk cara penggunaan obat yang sangat terperinci. Tulisan tangan di atas kertas itu berisi catatan jam berapa cairan penawar harus disuntikan, berapa mililiter dosis obat pelindung lambung yang harus diminumkan, hingga instruksi cara membersihkan luka melepuh pada kulit Bu Sumi menggunakan air hangat steril. Seluruh petunjuk tertulis itu disusun menggunakan istilah medis farmasi yang sangat sempurna dan sangat mudah dipahami oleh perawat desa. Kejadian aneh tersebut terus berulang secara konsisten selama 4 malam berturut-turut. Setiap kali jarum jam dinding menunjukkan angka 12 malam, pengendara misterius itu selalu datang membawa kotak gabus berisi pasokan obat-obatan penawar racun bernilai puluhan juta rupiah. Berkat paket obat-obatan mahal yang datang secara anonim itulah, kondisi fisik Bu Sumi yang tadinya berada di ambang kematian perlahan-lahan mulai menunjukkan perkembangan yang ajaib. Suhu tubuh wanita tua itu mulai stabil, napasnya kembali teratur, dan luka melepuh pada kulit lehernya perlahan-lahan mulai mengering. Pak Marto dan warga desa Sambirejo menganggap pengiriman obat misterius itu sebagai bentuk rahmatullah dan pertolongan keajaiban yang dikirimkan oleh Allah melalui tangan seorang dermawan kaya raya yang berhati mulia. Warga desa berkali-kali mengucapkan alhamdulillah sambil memandangi wajah Bu Sumi yang mulai kembali memancarkan rona kehidupan di atas pembaringan kamarnya. Namun, Bu Sumi sendiri memiliki firasat yang sama sekali berbeda di dalam sanubari wanitanya. Onggokan lembaran kertas petunjuk dosis obat yang ditinggalkan di dalam kotak gabus itu dipeluk erat oleh Bu Sumi di atas dadanya. Setiap kali matanya yang kabur memperhatikan bentuk goresan huruf demi huruf pada kertas petunjuk tersebut, air mata Bu Sumi menetes deras membasahi permukaan kertas. Bu Sumi sangat mengenali lekukan garis tulisan tangan tersebut. Itu adalah gaya tulisan tangan rapi yang sama persis dengan tulisan tangan Aris pada lembaran buku catatannya sejak Aris masih duduk di bangku sekolah dasar. Bu Sumi juga mencium bau harum yang sangat khas dari lembaran kertas putih tersebut. Bau kertas itu sama sekali bukan bau wewangian parfum mahal, melainkan aroma lembut cairan pembersih lantai beraroma pinus dan alkohol cair medis. Aroma khas yang selalu melekat pada tubuh Aris setiap kali anak tunggalnya itu pulang dari apotek di kota Kediri. Dalam keheningan kamarnya yang dingin, Bu Sumi menangis terisak-isak sambil meraba goresan tulisan tangan anak kandungnya. Wanita tua itu akhirnya menyadari kebenaran yang sangat memilukan. Di luar sana, di dalam persembunyiannya yang terasing dan penuh hujatan dunia, Aris sedang menjual seluruh barang-barang berharga miliknya, menjual alat-alat laboratorium mahal milik pribadinya, menahan lapar tanpa makan, dan membiarkan luka pada tubuhnya sendiri membusuk tanpa diobati. Hanya demi bisa mengumpulkan uang puluhan juta rupiah setiap hari untuk membeli dan meracik obat penawar racun paling murni demi menyelamatkan nyawa ibunya dari balik kegelapan. Namun di saat kesehatan Bu Sumi mulai terselamatkan oleh obat-obatan rahasia tersebut, bahaya yang jauh lebih mengerikan kini telah menemukan lokasi persembunyian Aris di kota Kediri. Sindikat pemilik gudang limbah kimia berbahaya di Pare telah menyadari bahwa paket-paket obat penawar kimia murni yang sampai ke rumah Bu Sumi hanya bisa diracik dan disediakan oleh seorang ahli farmasi berpendidikan tinggi. Dua orang pria berbadan tegap dengan kendaraan serba hitam mulai mengamati garasi tua tempat Aris bersembunyi di Kelurahan Pojok, siap melakukan tindakan kejam untuk membungkam Aris selama-lamanya. Malam makin pekat menyelimuti kawasan Kelurahan Pojok, sebuah wilayah pemukiman di pinggiran barat kota Kediri. Suara jangkrik di antara rimbunan pepohonan beradu dengan desis halus angin malam yang berhembus menembus celah-celah pintu seng sebuah garasi tua. Di dalam bangunan berukuran 4x5 meter yang berlantai semen dingin itu, Aris terduduk lemas di atas kursi kayu. Penerangan hanya berasal dari sebuah lampu bohlam 5 watt yang tergantung dengan kabel hitam kusam di langit-langit.
Bau alkohol medis dan aroma cairan kimia racikan bercampur dengan bau lembab dinding garasi yang berlumut. Lengan kanan Aris yang melepuh akibat paparan zat kimia korosif terbalut perban kusam yang sudah ternoda oleh cairan serum darah. Wajah Aris tampak sangat kurus, tulang pipinya menonjol, dan bibirnya pecah-pecah akibat dehidrasi parah. Namun, jemari tangannya yang kurus masih memegang sebuah botol kaca kecil berisikan cairan jernih. Itu adalah botol penawar racun terakhir yang berhasil ia racik dari sisa-sisa bahan baku kimia milik pribadinya. Aris baru saja menyelesaikannya untuk dikirimkan lagi ke rumah ibunya di desa Sambirejo Pare melalui kurir rahasia malam ini. Tiba-tiba, suara derit langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari arah lorong samping garasi. Sebelum Aris sempat menyembunyikan botol kaca kecil di tangannya, pintu seng garasi dihantam dari luar dengan sebuah tendangan yang sangat keras. Suara dentuman besi menggema memenuhi ruangan, memicu engsel pintu yang berkarat terlepas dari bingkai kayunya. Dua orang pria berbadan tegap melangkah masuk ke dalam garasi. Pria pertama bertubuh tinggi besar dengan tato naga hitam mengular di sepanjang lehernya, sementara pria kedua bertubuh agak pendek namun memegang sebuah bilah pisau lipat yang mengkilap di bawah pendar redup bohlam. Keduanya adalah anak buah kepercayaan pimpinan sindikat pembuang limbah kimia beracun dari gudang ilegal di Pare. Orang-orang yang sama yang selama ini mengawasi pergerakan Aris dan lingkungan desa. Jadi di tempat kumuh ini kamu bersembunyi, apoteker? Bisik pria bertato naga dengan nada suara yang amat sangat dingin dan merendahkan. Tangan kanannya yang besar menyambar kerah baju Aris, merenggut tubuh pemuda yang sudah sangat lemah itu hingga terangkat dari atas kursi kayu. Aris tidak berteriak. Ia tidak memiliki kekuatan fisik lagi untuk melawan. Matanya yang merah dan bengkak menatap lurus ke dalam sepasang mata pria bertato itu dengan pandangan hancur bercampur ketakutan yang luar biasa. Kamu pikir kami tidak tahu permainan manismu selama 4 malam ini? Bentak pria itu sambil mendorong tubuh Aris hingga menghantam tumpukan kardus di sudut garasi. Botol kaca berisi cairan penawar jatuh dari genggaman Aris dan pecah berkeping-keping di atas lantai semen, menyebarkan aroma bahan kimia yang lembut ke udara. Kamu menjual alat-alat laboratoriummu, menyuruh kurir malam mengantarkan paket obat mahal ke rumah ibumu di Pare. Kamu benar-benar mencari mati, Aris. Pria berpisau lipat tertawa sinis sambil menginjak pecahan kaca botol penawar racun itu hingga hancur menjadi serbuk. Pria itu menyandarkan ujung pisau lipatnya yang tajam tepat di bawah dagu Aris, menekan kulit leher Aris hingga meneteskan sedikit darah segar. Ingatan Aris seketika melayang kembali pada detik-detik paling menegangkan yang terjadi di apotek medika utama Jalan Doho pada pagi hari. Kejadian, beberapa menit sebelum ibunya melangkah masuk membawa keranjang bambu. Hari itu, tepat 10 menit sebelum Bu Sumi tiba di depan apotek, dua pria suruhan sindikat ini sudah lebih dulu berdiri berpura-pura menjadi pelanggan yang sedang antri di depan meja kasir. Salah satu dari mereka melangkah mendekati Aris yang sedang meracik obat di balik meja kaca. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tersembunyi dari pandangan pelanggan lain, pria itu menempelkan ujung pisau rakitan yang tajam ke pinggang Aris dari balik jaket tebalnya. Pria itu berbisik sangat pelan di dekat telinga Aris dengan ancaman yang membuat darah Aris membeku seketika. Pria itu mengatakan bahwa anak buah sindikat telah menyemprotkan cairan zat asam kontak korosif, mematikan pada keranjang bambu dan kebaya milik Bu Sumi yang sedang dalam perjalanan menuju Kediri. Pria itu memberikan instruksi kejam. Jika Aris menyambut ibunya dengan penuh kasih sayang, jika Aris membiarkan keranjang bambu itu menyentuh meja apotek, atau jika Aris berani memeriksa kadar racun pada sayuran itu di hadapan orang banyak, maka tim sindikat yang bersiap di desa Sambirejo Pare akan langsung membakar rumah panggung kayu Bu Sumi hingga hangus bersama wanita tua itu di dalamnya, serta menyiramkan zat racun pekat ke seluruh sumur warga desa. Ancaman mematikan itulah yang memaksa Aris mengambil keputusan paling gila dan paling menyiksa sepanjang hidupnya dalam hitungan detik. Aris harus berpura-pura menjadi anak durhaka yang sangat membenci ibunya di hadapan semua orang, dan di hadapan dua pria penjahat yang berdiri di dalam apotek. Aris sengaja menendang keranjang bambu itu dengan keras agar warga tidak menyentuh sayuran beracun itu, mendorong ibunya keluar pintu agar ibunya jauh dari ancaman senjata penjahat, dan menyiramkan air pel yang diam-diam telah ia campuri dengan larutan penawar asam, untuk membasuh zat racun yang menempel di kebaya ibunya sebelum zat itu meresap membakar kulit dan merusak organ dalam ibunya secara permanen.
Aris mengorbankan kehormatan dirinya, merusak nama baiknya, dan membiarkan seluruh Indonesia mengutuk namanya sebagai iblis, hanya agar ibunya tetap bernapas dan rumah ibunya di desa tidak dibakar habis oleh para penjahat. Kembali ke dalam garasi tua di Kelurahan Pojok, pria bertato naga itu mencengkeram rahang Aris dengan sangat keras, hingga Aris meringis kesakitan. Kami sudah berbaik hati membiarkanmu hidup setelah drama sandiwara menendang keranjang di depan apotek itu, bentak pria bertato naga itu di depan wajah Aris. Kami pikir kamu akan kapok dan membiarkan ibumu mati perlahan-lahan di desa, akibat racun limbah kami. Tapi kamu justru nekat meracik obat penawar ini secara rahasia dan mencoba mengumpulkan sampel cairan limbah dari kebun. Pria berpisau lipat mulai membongkar dan merusak sisa-sisa peralatan laboratorium sederhana yang ada di dalam garasi. Mikroskop tua milik Aris dibanting ke lantai hingga kacanya hancur berantakan. Botol-botol reagen kimia disapu dari atas meja hingga pecah berhamburan, menyiramkan cairan klorida yang mengeluarkan asap putih dan bau menusuk di atas semen. Dengar baik-baik, apoteker, ancam pria bertato naga itu sambil mendekatkan wajahnya yang penuh amarah. Ini peringatan terakhir untukmu. Mulai malam ini, tidak boleh ada lagi paket obat yang dikirim ke Pare. Jika kami melihat ada satu saja botol obat penawar yang sampai ke rumah ibumu, atau jika kamu berani melangkah ke kantor kepolisian untuk menyerahkan hasil analisis kimia itu, kami tidak akan menyiramkan racun lagi. Kami sendiri yang akan menyembelih leher ibumu di atas pembaringannya di Pare. Pria itu lalu menghantamkan kepalan tangannya yang keras tepat ke perut Aris. Aris terbatuk hebat. Terjerembab jatuh melipat tubuhnya di atas lantai semen yang dipenuhi pecahan kaca dan tumpahan cairan kimia. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Aris. Namun air mata yang keluar dari matanya sama sekali bukan karena rasa sakit fisik tersebut. Aris menangis karena merasa sangat tidak berdaya untuk melindungi ibunya yang masih terbaring lemah di desa. Kedua penjahat itu melangkah keluar dari dalam garasi, meludahi tubuh Aris yang terkapar di lantai, lalu menarik pintu seng yang rusak sebelum akhirnya berjalan pergi menghilang ke dalam kegelapan lorong malam dengan deru suara mesin sepeda motor yang kencang. Aris berbaring sendirian di atas lantai semen yang basah oleh cairan kimia dan noda darahnya sendiri. Napasnya tersengal-sengal pendek. Dadanya terasa sangat sesak seolah terhimpit batu besar. Di tengah kegelapan garasi yang hancur berantakan, jemari tangan kiri Aris yang gemetar perlahan-lahan merayap masuk ke dalam saku celananya yang tersembunyi. Dari dalam saku celananya, Aris mengeluarkan sebuah drive memori kecil berwarna hitam yang berhasil selamat dari pengrusakan para penjahat. Di dalam drive memori kecil itu, tersimpan seluruh data rekaman analisis struktur molekul racun limbah kimia, foto-foto ilmiah reaksi korosif pada sel tanaman, serta dokumen bukti kepemilikan gudang ilegal di Pare yang berhasil disalin oleh Aris selama bertahun-tahun. Aris memeluk drive memori kecil itu di atas dadanya sambil memejamkan mata rapat-rapat. Dalam hatinya yang hancur lebur, Aris berbisik memanjatkan doa kepada Allah. Aris tahu bahwa waktunya sudah sangat sempit. Rasa panas dari luka bakar kimia di lengannya mulai menjalar ke pembuluh darah utama, dan racun yang sempat terhirup oleh paru-parunya selama pengujian malam di laboratorium mulai merusak sistem pernapasan fisiknya. Aris menyadari bahwa ia mungkin tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Namun sebelum napasnya benar-benar terhenti, Aris bersumpah dalam sanubarinya bahwa ia harus menyelesaikan racun penawar terakhir dan menyerahkan bukti kejahatan ini ke pihak berwenang. Tidak peduli jika ia harus menukar nyawanya sendiri demi keselamatan dan kebebasan ibu kandungnya tercinta. Rina berlari menembus kegelapan lorong pemukiman warga di Kelurahan Pojok, pinggiran kota Kediri. Suara deru angin malam yang dingin bertiup kencang dari arah kaki Gunung Klotok, membawa aroma tanah basah dan desis dedaunan kering. Napas Rina tersengal-sengal pendek, matanya bergerak liar memandangi deretan bangunan garasi dan gudang tua di sepanjang Jalan Kawi. Setelah mendengarkan ancaman dari para penjahat di dekat gudang limbah Pare siang tadi, perasaan Rina tidak tenang sedikit pun. Ia tahu keselamatan Aris berada dalam bahaya yang sangat besar. Ketika langkah kakinya sampai di ujung lorong yang sepi, mata Rina terantuk pada sebuah pintu seng garasi tua yang dalam kondisi penyok dan terbuka sedikit. Bau menusuk dari tumpahan cairan kimia asam berpadu dengan bau busuk asap klorida menyeruak keluar dari dalam garasi tersebut. Rina mendorong pintu seng yang rusak itu dengan jemari gemetar.
Pemandangan di dalam garasi membuat Rina menjerit histeris sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Aris terbaring terlentang di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Tubuh pemuda itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pakaian kemeja kusam yang dikenakannya robek di bagian dada, ternoda oleh bercak darah segar dan noda kimia hitam. Lengan kanan Aris yang melepuh tampak membengkak parah. Sementara pecahan kaca dari botol-botol reagen yang dihancurkan oleh penjahat berserakan memutari tubuhnya. Aris terbatuk-batuk hebat, mengeluarkan cairan darah kental dari sudut bibirnya yang pecah akibat menghirup uap racun kimia yang menguap di dalam ruangan tertutup itu. "Pak Aris! Allah! Pak Aris!" teriak Rina sambil berlutut di samping tubuh pimpinannya. Rina memangku kepala Aris yang terasa sangat panas, mengusap noda darah dari pipi Aris yang pucat pasi menggunakan ujung kain kerudungnya. Aris perlahan-lahan membuka kelopak matanya yang bengkak dan merah. Bola matanya yang sayu menatap wajah Rina dengan sisa-sisa kesadaran yang hampir padam. Jemari tangan Aris yang kurus dan gemetar hebat terangkat ke udara, mencengkeram lengan baju Rina dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya. "Rina, dengarkan aku. Waktuku sudah tidak banyak," bisik Aris dengan suara parau yang sangat pecah dan dalam. Setiap kali Aris membuang napas, tenggorokannya mengeluarkan suara gesekan yang menyakitkan akibat luka bakar uap asam di dalam saluran pernapasan fisiknya. "Jangan banyak bicara dulu, Pak. Saya akan panggilkan bantuan medis sekarang juga," tangis Rina dengan air mata yang menetes deras mengenai dahi Aris. Namun Aris menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jemari tangannya mencengkeram tangan Rina semakin erat, menolak untuk dibiarkan sendiri. Dengan gerakan yang sangat lambat, Aris membuka telapak tangan kirinya yang sejak tadi terkepal rapat di atas dadanya. Di atas telapak tangannya yang ternoda darah, terbaring sebuah drive memori kecil berwarna hitam. Bawa benda ini ke markas kepolisian resor Kediri Kota," ucap Aris dengan napas yang makin memburu pendek. "Di dalam sini, ada semua bukti kejahatan pabrik limbah ilegal di Pare. Bukti yang akan membebaskan ibuku dan warga desa dari racun itu." Rina mengambil drive memori kecil itu dengan tangan gemetar. "Pak Aris, mengapa Bapak nekat melakukan semua ini sendirian? Mengapa Bapak membiarkan seluruh orang di kota ini mengutuk Bapak sebagai anak durhaka? Mengapa Bapak tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya di apotek pagi itu?" Aris memejamkan matanya rapat-rapat, dan dari pelupuk matanya yang tertutup, mengalir deras 2 usap air mata hangat yang membasahi lantai semen. Sebuah kebenaran raksasa yang selama ini tersimpan rapat di balik kebiasaan dadanya akhirnya terkuak di malam yang mencekam itu. Aris mulai menceritakan rahasia paling mengerikan di balik insiden tragis yang terjadi pada pagi hari di Apotek Medika Utama Jalan Doho nomor 120. Pagi itu, sebelum Bu Sumi melangkah masuk ke dalam apotek, 2 orang anak buah sindikat limbah kimia Pare sudah lebih dulu berdiri di antara para pelanggan yang sedang antri menebus resep obat. Salah satu penjahat itu mendekati Aris di balik meja kasir dan menempelkan pisau beracun di pinggang Aris. Penjahat itu berbisik bahwa mereka telah mengikuti perjalanan Bu Sumi sejak dari perhentian bus di Pare. Tanpa disadari oleh Bu Sumi, para penjahat itu telah menyemprotkan cairan zat asam kontak organofosfat pekat ke atas keranjang bambu dan kain kebaya yang dikenakan oleh Bu Sumi. Zat racun yang disemprotkan oleh penjahat itu adalah sejenis racun saraf kontak langsung yang sangat berbahaya. Jika keranjang bambu berisikan sayur sawi itu dibiarkan tersentuh oleh tangan warga atau jika kain kebaya yang basah oleh racun itu menempel pada kulit tubuh Bu Sumi selama lebih dari 15 menit, cairan racun itu akan meresap masuk menembus pori-pori kulit, merusak jaringan saraf utama, dan menyebabkan kelumpuhan paru-paru yang mematikan dalam hitungan jam. Ketika Bu Sumi mendorong pintu kaca apotek pada pukul 7:15 menit, Aris yang memiliki keahlian murni di bidang ilmu kimia obat langsung mencium bau aroma anomali yang sangat menusuk hidung dari arah keranjang ibunya. Aris tahu pasti bahwa aroma itu adalah uap zat asam organofosfat yang sangat mematikan. Di dalam ruangan berpendingin udara yang tertutup rapat itu, belasan pelanggan sedang berdiri antri. Jika Aris berteriak atau memberitahu warga bahwa ada racun di dalam keranjang ibunya, para penjahat yang berdiri di dalam apotek akan langsung memicu aksi kekerasan, merusak wadah racun tersebut,
dan membuat seluruh orang di dalam apotek terpapar uap racun yang mematikan. Lebih parah lagi, jika para penjahat itu tahu Aris sangat mencintai ibunya, mereka akan menjadikan Bu Sumi sebagai sandera dan membakar rumah panggung Bu Sumi di desa hari itu juga. Dalam hitungan detik yang sangat kritis, Aris harus mengambil keputusan paling mengerikan dalam hidupnya demi menyelamatkan nyawa ibunya dan nyawa semua pelanggan di dalam ruangan tersebut. Aris sengaja melompati meja kasir dan menendang keranjang bambu milik ibunya dengan sekuat tenaga ke arah luar. Tendangan keras itu dilakukan Aris untuk melemparkan wadah racun beracun itu jauh dari jangkauan tangan para pelanggan yang sedang antri, sekaligus menghancurkan kontak langsung antara sayuran beracun dengan kulit tubuh ibunya. Aris lalu mencengkeram bahu ibunya dan mendorong Bu Sumi keluar dari dalam pintu kaca apotek. Dorongan itu bukan didasari oleh rasa benci atau rasa malu, melainkan untuk mengeluarkan ibunya dari dalam ruangan berpendingin udara yang udaranya mulai terkontaminasi oleh uap asam beracun, membawa ibunya ke area terbuka yang memiliki sirkulasi udara bebas. Dan hal yang paling menyayat hati adalah aksi siraman air yang dilakukan oleh Aris selanjutnya. Air yang diambil oleh Aris dari ember di teras apotek sama sekali bukan air bekas cucian pel yang kotor seperti yang dituduhkan oleh seluruh masyarakat. Ember itu adalah wadah yang sengaja disiapkan oleh Aris pada pagi hari yang berisikan larutan natrium bikarbonat pekat, sebuah cairan basa penawar yang berfungsi netralisir zat asam korosif. Aris menyiramkan seluruh larutan penawar tersebut ke tubuh Bu Sumi untuk membasuh dan menetralkan cairan racun yang menempel pada kebaya dan kulit ibunya, sebelum zat racun itu sempat meresap lebih dalam dan membunuh ibunya. Aris lalu membentak dan memaki ibunya di depan umum, berpura-pura menjadi anak durhaka yang sangat membenci Bu Sumi, semata-mata agar para penjahat percaya bahwa Bu Sumi tidak memiliki nilai penting bagi Aris, sehingga para penjahat tidak akan pernah menjadikan ibunya sebagai target pembunuhan di kemudian hari. Rina meraung menangis mendengar seluruh kebenaran yang baru saja keluar dari mulut Aris. Dada Rina serasa dihantam oleh beban yang amat sangat berat. Pria yang selama ini dihujat oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, pria yang dicap sebagai anak paling iblis dan paling durhaka di muka bumi, ternyata adalah seorang pahlawan sejati yang rela mengorbankan seluruh hidup, masa depan, karir, dan nama baiknya demi menyelamatkan nyawa ibu kandungnya serta puluhan warga asing di depan mata para pembunuh. Pak Aris, maafkan kami. Maafkan kami semua yang telah salah menilai Bapak. Tangis Rina terisak-isak sambil memeluk kepala Aris yang makin melemah. Aris mengulas sebuah senyuman kecil yang sangat tulus di balik bibirnya yang berdarah. Matanya memandangi wajah Rina dengan rasa tenang. Aku tidak peduli jika seluruh dunia membenciku. Rina, yang terpenting, ibuku selamat. Ibuku tetap hidup. Seketika itu juga, Aris terbatuk-batuk hebat hingga darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tubuh Aris berguncang parah. Mata Aris mendelik ke atas, dan tangannya yang memegang baju Rina perlahan-lahan terlepas dan jatuh terkulai ke atas lantai semen. Aris kehilangan kesadarannya total akibat pendarahan dalam dan luka bakar kimia yang merusak organ paru-parunya. Pak Aris! Pak Aris! Teriak Rina histeris sambil mengguncang-guncang tubuh pimpinannya yang sudah tidak bergerak. Dengan jemari yang gemetar hebat dan air mata yang terus mengalir membasahi wajahnya, Rina menyambar ponsel pintarnya dari dalam tas. Rina menekan nomor darurat medis Kota Kediri, berteriak meminta bantuan mobil ambulans untuk segera datang ke lokasi garasi di Kelurahan Pojok. Beberapa menit kemudian, suara raungan sirine mobil ambulans membelah kesunyian malam di Jalan Kawi. Petugas medis berpakaian serba putih berhamburan turun membawa tandu darurat. Mereka mengangkat tubuh Aris yang kritis dan tidak sadarkan diri ke dalam belakang mobil ambulans. Dengan kecepatan tinggi dan raungan sirine yang melengking, mobil ambulans itu membelah jalanan Kota Kediri menuju ke gedung perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri. Tubuh Aris dilarikan dengan tergesa-gesa melintasi lorong rumah sakit dan langsung dimasukkan ke dalam ruang perawatan intensif ICU. Pintu kaca ruang ICU tertutup rapat, lampu merah bertuliskan tindakan darurat menyala terang. Sementara di luar ruangan, Rina berdiri sendirian dengan pakaian yang ternoda darah Aris, memegang erat drive memori bukti kejahatan sambil memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah agar nyawa sang pahlawan sejati dapat terselamatkan. Dinding lorong Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri terasa sangat dingin ketika Rina berdiri mematung di depan pintu kaca ruang ICU.
Dari balik jendela kaca tebal yang bening, Rina bisa melihat tubuh Aris terbaring kaku di atas ranjang medis khusus. Berbagai macam selang pemantau oksigen dan kabel pendeteksi detak jantung menempel di dada serta leher pemuda yang sudah sangat kurus itu. Suara bip berulang dari mesin pemantau fungsi organ terdengar sangat lambat dan lemah di tengah kesunyian ruangan. Dokter spesialis di dalam ruangan berulang kali menggelengkan kepala dengan raut wajah sangat cemas, menyatakan bahwa kondisi kesehatan Aris terus menurun secara drastis akibat pendarahan dalam dan kerusakan parah pada jaringan paru-parunya akibat uap racun kimia. Rina mengepalkan kedua tangannya yang gemetar dengan sangat kuat di balik kain jaketnya. Ia mengusap air mata yang terus mengalir membasahi fisiknya, menyambar tas kain sederhana yang berisikan drive memori kecil berwarna hitam serta buku catatan laboratorium milik Aris, lalu berlari tergesa-gesa keluar dari area gedung rumah sakit. Rina menyewa sebuah becak motor di pinggir jalan raya untuk membawanya bergerak secepat mungkin menuju ke markas kepolisian Resor Kediri Kota yang terletak di Jalan Brawijaya. Setibanya di markas kepolisian, Rina melangkah masuk melintasi pintu utama dengan napas tersengal-sengal pendek. Ia langsung meminta bertemu dengan pejabat Kepala Satuan Reserse Kriminal. Suasana di dalam ruang pemeriksaan awal terasa sangat tegang ketika Rina meletakkan drive memori kecil berwarna hitam dan buku catatan bergaris milik Aris di atas meja kerja petugas. "Pak Polisi, tolong dengarkan penjelasan saya," kata Rina dengan nada suara yang sangat tegas meskipun kedua matanya merah dan bengkak akibat menangis tanpa henti. Seluruh orang di kota ini, seluruh warga desa, dan masyarakat di media sosial telah salah menilai Pak Aris. Dia bukan anak durhaka yang jahat. Peristiwa yang terjadi di depan apotek di Jalan Doho 2 hari lalu adalah sebuah aksi penyelamatan nyawa dari serangan racun kimia berbahaya. Kepala Satuan Reserse Kriminal bersama 3 orang penyidik kepolisian memandangi Rina dengan raut wajah terkejut dan bingung. Namun begitu Rina memasukkan drive memori hitam milik Aris ke dalam perangkat komputer pemeriksaan, suasana di dalam ruang penyidikan seketika berubah menjadi sangat hening dan mencekam. Di atas layar komputer, terbuka ribuan berkas dokumen digital ilmiah yang telah disusun dengan sangat rapi dan teliti oleh Aris selama bertahun-tahun. Ada rekaman video sembunyi-sembunyi yang menampilkan kegiatan pembuangan limbah beracun dari pipa belakang gudang di desa Sambirejo Pare, foto-foto bukti hasil pengujian laboratorium terkait kandungan zat asam organofosfat korosif pada sampel tanah kebun, hingga lembaran salinan pesan ancaman dari sindikat penjahat yang ditujukan langsung kepada Aris. Petugas kepolisian juga memeriksa buku catatan laboratorium milik Aris yang dipenuhi oleh noda tanah merah dan bercak darah kering. Di dalam buku itu, Aris menuliskan secara mendetail rumus reaksi kimia larutan penawar natrium bikarbonat yang ia gunakan untuk menyiram ibunya pada pagi hari kejadian, lengkap dengan catatan analisis bahwa air penyiraman tersebut berhasil menyelamatkan jaringan kulit Busumi dari luka bakar kimia yang lebih parah. Kepala Satuan Reserse Kriminal berdiri perlahan dari tempat duduknya dengan raut wajah syok yang luar biasa. Pejabat kepolisian itu menatap layar komputer dengan mata berkaca-kaca. Allah! Anak muda ini menanggung semua penderitaan dan kebencian dunia ini seorang diri demi melindungi nyawa ibunya dan warga kota. Ucap pejabat kepolisian itu dengan suara parau yang gemetar. Tanpa membuang waktu 1 menit pun, Markas Kepolisian Resor Kediri Kota bergerak cepat membentuk tim gabungan khusus penindakan kejahatan lingkungan dan kejahatan terorganisir. Puluhan personel polisi bersenjata lengkap menggunakan 5 mobil patroli dan 2 truk perintis bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi jalan raya menuju kawasan desa Sambirejo, Kecamatan Pare. Suara sirine kepolisian membelah kesunyian siang hari di pemukiman desa. Warga desa Sambirejo berhamburan keluar dari dalam rumah mereka dengan rasa heran saat melihat rombongan kendaraan polisi mengepung komplek bangunan gudang berdinding seng di dekat aliran sungai Serinjing. Tim penyidik kepolisian mendobrak pintu gerbang besi gudang tersebut menggunakan truk perintis. Anggota sindikat yang berada di dalam lokasi panik luar biasa dan berusaha melarikan diri melalui pintu belakang menuju rimbunan pohon bambu. Namun pasukan kepolisian yang telah mengepung seluruh area dengan cepat menangkap dan melumpuhkan mereka di atas tanah. 2 orang pria berbadan tegap, yaitu pria bertato naga di leher dan pria yang memegang pisau lipat yang sebelumnya menganiaya Aris di dalam garasi kelurahan Pojok, berusaha melawan menggunakan senjata tajam. Petugas kepolisian memberikan tembakan peringatan ke udara lalu melumpuhkan kedua penjahat tersebut,
hingga terkulai tidak berdaya. Di dalam area gudang ilegal, polisi menemukan ratusan drum besi berisikan ribuan liter cairan limbah kimia beracun golongan asam korosif pekat yang tidak memiliki izin pengolahan resmi. Polisi juga menemukan alat penyemprot zat kimia beracun yang digunakan oleh para penjahat untuk mengkontaminasi keranjang bambu milik Bu Sumi pada pagi hari kejadian. Pemilik utama gudang ilegal tersebut, seorang pengusaha bahan kimia nakal asal luar kota, turut dibekuk di dalam kantor operasional gudang tanpa bisa memberikan perlawanan. Sore harinya pukul 4 tepat, Kepolisian Resor Kediri Kota menggelar konferensi pers darurat yang disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional dan saluran berita media sosial. Pejabat kepala kepolisian berdiri di depan puluhan wartawan di pelataran markas kepolisian, memegang drive memori hitam dan buku catatan milik Aris. Di hadapan jutaan pasang mata masyarakat Indonesia yang menyaksikan siaran langsung tersebut, pihak kepolisian membongkar seluruh tabir kebenaran secara mendetail. Polisi menjelaskan bahwa Aris sama sekali tidak pernah bermaksud melakukan tindakan jahat kepada ibu kandungnya. Aris adalah seorang apoteker jenius yang bertindak sangat berani dan cepat dalam hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa ibunya dari paparan racun asam korosif mematikan, sekaligus mencegah meledaknya kontaminasi kimia di dalam apotek Medika Utama Jalan Doho. Polisi juga memperlihatkan rekaman bukti bahwa air yang disiramkan Aris ke tubuh Bu Sumi adalah cairan larutan penawar kimia murni natrium bikarbonat yang dibuat sendiri oleh Aris, serta membocorkan fakta bahwa selama 4 hari terakhir Aris menjual seluruh harta bendanya demi mengirimkan obat penawar mahal bernilai puluhan juta rupiah secara rahasia ke rumah ibunya di desa. Berita kebenaran tersebut meledak di seluruh penjuru negeri bagaikan guncangan gempa bumi raksasa. Dunia media sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh puluhan ribu komentar makian, kutukan, dan sumpah serapah kepada Aris seketika berubah total menjadi gelombang rasa bersalah, tangisan penyesalan, dan duka yang sangat mendalam. Pengguna internet dari seluruh Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang luar biasa besar, karena telah menghakimi Aris tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Sebutan anak durhaka hilang berganti menjadi julukan pahlawan sejati tanpa tanda jasa. Di Jalan Doho nomor 120 Kota Kediri, suasana di depan bangunan apotek Medika Utama berubah menjadi sangat mengharukan. Warga kota yang sebelumnya melempari dinding apotek dengan telur busuk dan batu kini berdatangan dengan wajah tertunduk malu dan derai air mata yang tak kunjung berhenti. Ratusan orang berkumpul di atas trotoar, membawa kain lap dan cat baru untuk membersihkan coretan hinaan di dinding kaca apotek. Ratusan karangan bunga duka dan doa kesembuhan dari warga Kediri menumpuk memenuhi sepanjang pelataran teras apotek. Pria parubaya pemilik toko sebelah yang sempat memegang kerah baju Aris menangis terseduh-seduh di pinggir jalan, memukuli dadanya sendiri karena merasa sangat berdosa telah mencaci maki seorang anak yang sedang berjuang menukar nyawanya demi keselamatan ibunya. Sementara itu di desa Sambirejo Pare, sebuah mobil dinas kepolisian tiba di depan rumah panggung kayu milik Bu Sumi. Rina turun dari dalam mobil bersama 2 orang petugas kepolisian dan seorang dokter spesialis. Rina melangkah masuk ke dalam kamar tidur Bu Sumi dengan air mata yang mengalir deras. Bu Sumi yang sedang duduk lemah di atas pembaringan menatap kehadiran Rina dengan raut wajah bingung. Rina berlutut di samping pembaringan Bu Sumi, memegang kedua tangan wanita tua yang kasar dan penuh kapalan itu, lalu menceritakan seluruh kebenaran yang terjadi dari awal hingga akhir tanpa ada satupun yang ditutupi. Rina menceritakan bagaimana Aris menendang keranjang untuk membuang racun, bagaimana Aris menyiramkan cairan penawar untuk menyelamatkan kulit ibunya, bagaimana Aris mengurung diri di laboratorium untuk menguji sampel limbah, hingga bagaimana Aris disiksa oleh para penjahat di garasi tua namun tetap memeluk drive bukti kejahatan demi keselamatan Bu Sumi. Mendengar seluruh kenyataan memilukan itu, dada Bu Sumi serasa hancur lebur. Berkeping-keping. Wanita tua itu menjerit histeris sambil memegang dadanya yang sangat sesak. Air mata Bu Sumi menetes deras membasahi pangkuannya. Allah! Aris! Anakku! Raung Bu Sumi dengan suara pecah yang memilukan hati siapa saja yang mendengarnya. Mengapa kamu menanggung penderitaan seberat ini sendirian? Nak! Mengapa kamu tidak memberitahu ibumu? Rina memeluk tubuh Bu Sumi yang berguncang hebat oleh tangisan. Ibu, Pak Aris sekarang sedang terbaring kritis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kediri.
Dokter sedang berjuang menyelamatkan nyawanya dari kerusakan paru-paru akibat uap racun kimia. Pak Aris butuh ibu sekarang. Bu Sumi berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat, tidak mempedulikan lagi rasa lemas atau sakit pada fisiknya. Dengan dibantu oleh Rina dan petugas kepolisian, Bu Sumi berjalan menuju mobil dinas kepolisian. Mobil tersebut segera melaju kencang meninggalkan desa Sambirejo, membelah jalan raya jalur Pare menuju pusat kota Kediri dengan kecepatan tinggi. Setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri pada malam hari, suasana lorong utama rumah sakit begitu hening dan penuh ketegangan. Puluhan warga Kediri dan wartawan berdiri berderet di sepanjang lorong dengan pandangan mata berkaca-kaca, memberikan jalan saat Bu Sumi yang berjalan dituntun oleh Rina melangkah melintasi lorong menuju ruang perawatan intensif. Langkah kaki Bu Sumi yang hanya terbalut sandal jepit kusam berhenti tepat di depan pintu kaca tebal ruang ICU. Dari balik jendela kaca yang bening, wanita tua itu melihat tubuh anak tunggal kesayangannya terbaring kaku di atas ranjang medis. Selang respirator menancap di dalam mulut Aris, kabel-kabel pemantau detak jantung menempel di dadanya yang kurus, dan layar monitor medis menunjukkan garis grafik detak jantung Aris yang makin melemah dan lambat, sebuah pertanda bahwa nyawa Aris berada di ambang batas takdir. Pintu kaca ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri terbuka pelan-pelan dengan desis halus. Dokter jaga dan perawat medis memberikan ruang dengan menundukkan kepala penuh rasa hormat saat Bu Sumi melangkah masuk dengan tubuh menggigil gemetar. Bau cairan antiseptik yang menyengat bercampur dinginnya pendingin udara menembus kain kebaya basah milik wanita tua itu. Langkah kakinya yang hanya terbalut sandal jepit karet tipis menapak di atas lantai keramik steril tanpa suara, mendekati ranjang tempat Aris terbaring kaku. Di atas tempat tidur medis beroda itu, tubuh Aris terlihat begitu kurus dan rapuh. Wajah pemuda yang biasanya tampan dan selalu mengulas senyum ramah kini pucat pasi bagaikan kertas telur. Sebuah selang plastik bening berukuran sedang tertancap di dalam mulut Aris, menyalurkan pasokan oksigen buatan dari mesin pernapasan yang terus berbunyi konstan. Kabel-kabel sensor pendeteksi detak jantung menempel rapat di dada Aris yang kurus, sementara layar monitor di samping ranjang menampilkan grafik garis merah yang bergerak makin datar dan melambat, memancarkan suara bip halus berjarak lama yang menandakan bahwa daya tahan fisik Aris berada di batas paling bawah. Lengan kanan Aris yang terbalut kain perban putih masih memperlihatkan noda kemerahan bekas luka bakar akibat siraman zat kimia asam. Tangan kanan itu terkapar lemas di atas kasur dingin. Jemari-jemarinya pucat tanpa warna darah. Bu Sumi berlutut di samping ranjang medis. Tangan wanitanya yang kasar, penuh kapalan, dan berkerut perlahan-lahan terangkat ke udara. Dengan jemari gemetar hebat, Bu Sumi memegang telapak tangan Aris yang terasa sangat dingin bagaikan es. Wanita tua itu menempelkan telapak tangan anak tunggal kesayangannya ke pipinya yang basah oleh derai air mata yang tak kunjung berhenti. Aris. Nah, ini ibu. Nak. Bisik Bu Sumi dengan suara lirih yang sangat pecah dan gemetar. Ibu sudah ada di sini di sampingmu. Bangunlah. Nak, buka matamu untuk ibu. Sama sekali tidak ada pergerakan dari tubuh Aris. Kepala Aris terkulai miring di atas bantal putih. Matanya tetap terpejam rapat tanpa gerakan sedikit pun. Suara mesin pemantau detak jantung di sudut ruangan terus berdenting lambat, memancarkan irama ketegangan yang sangat menyiksa jiwa siapa saja yang mendengarnya. Rina bersama dokter spesialis berdiri mematung di balik pintu kaca ruang ICU dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Beberapa perawat wanita di dalam ruangan bahkan tidak mampu menahan tangis, menutupi wajah mereka dengan kedua tangan saat melihat wanita tua renta itu memeluk tangan anaknya dengan rasa cinta yang begitu raksasa. Bu Sumi mencium punggung tangan Aris berulang kali. Air matanya menetes deras mengenai bekas luka melepuh di kulit lengan anaknya. Dalam isak tangis yang memilukan dada, Bu Sumi meraba leher Aris yang terpasang alat bantu, mengusap dahi Aris yang terasa dingin, lalu mencium dahi anak laki-lakinya itu dengan kecupan paling dalam yang dipenuhi oleh sejuta desah doa. Maafkan ibu. Nak, maafkan ibumu yang tua dan bodoh ini. Raung Bu Sumi dengan suara yang hampir habis terputus oleh rasa sesak yang membakar dadanya. Ibu tidak tahu kalau kamu harus menanggung beban seberat ini. Ibu tidak tahu kalau kamu harus dihujat oleh seluruh orang di kota ini hanya demi menyelamatkan nyawa ibu yang sudah renta ini.
Bu Sumi menyandarkan kepalanya di atas dada Aris yang hampir tidak bergerak. Ia mendengarkan detak jantung anaknya dari balik kain rumah sakit yang tipis. Ingatan Bu Sumi melayang kembali pada masa-masa ketika Aris masih berusia balita. Masa ketika Aris kecil tertidur lelap di pangkuannya setelah lelah bermain. Dan masa ketika Aris berlutut mencium telapak kakinya pada hari peresmian Apotek Medika Utama beberapa tahun lalu. Kamu selalu bilang bahwa kamu ingin membahagiakan ibu. Kamu bilang seluruh gelar dan keberhasilanmu adalah milik ibu. Tapi mengapa kamu harus menukar kesehatanmu dengan nyawa ibu? Nak? Tangis Bu Sumi sambil memeluk erat tubuh Aris. Jual saja semua harta kita. Hancurkan saja apotek itu. Ibu tidak peduli pada semua harta di dunia ini. Yang ibu butuhkan hanya kamu. Aris. Ibu hanya ingin kamu hidup dan tersenyum lagi seperti dulu. Bu Sumi menadahkan kedua tangannya yang gemetar ke atas udara ruang ICU, mendongakkan kerutan wajahnya yang basah ke langit-langit ruangan sambil memanjatkan doa dengan ketulusan jiwa yang paling murni kepada Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati. Bisik Bu Sumi dalam derai air mata yang makin deras. Ambillah sisa umur hamba. Berikan sisa hidup hamba untuk anak hamba Aris. Jangan biarkan anak yang begitu berbakti dan mulia ini mati dalam penderitaan. Berikanlah rahmatullah dan kesembuhan untuk Aris. Seketika itu juga, sebuah keajaiban yang tidak rasional menurut perhitungan medis terjadi di dalam ruangan dingin tersebut. Suara berdenting dari layar monitor pemantau fungsi organ di samping ranjang mendadak berubah frekuensinya. Garis merah pada layar yang semula bergerak melambat dan hampir datar perlahan-lahan mulai melonjak naik kembali. Suara bip yang tadinya berjarak lama berubah menjadi detak yang konstan, teratur, dan makin bertenaga. Dokter spesialis di balik pintu kaca terperanjat hebat. Dokter itu bergegas melangkah masuk ke dalam ruangan bersama dua orang perawat, memandangi angka-angka pada layar indikator kesehatan Aris yang menunjukkan peningkatan fungsi vital secara signifikan. Jemari tangan kiri Aris yang berada di dalam genggaman Bu Sumi perlahan-lahan bergerak halus. Ujung jemarinya bergerak membalas genggaman tangan ibunya dengan cengkeraman yang sangat lembut namun penuh kehangatan. Dada Aris mengembang naik saat napas fisiknya mulai berhembus lebih dalam. Kelopak matanya yang bengkak dan tertutup rapat perlahan-lahan bergetar. Lalu terbuka sedikit demi sedikit. Bola matanya yang hitam dan sayu menatap sosok Bu Sumi yang berlutut di samping ranjangnya. Aris, anakku. Jerit Bu Sumi dengan rasa haru yang tak terlukiskan. Wanita tua itu memegang kedua pipi anaknya dengan tangan gemetar. Alhamdulillah ya Allah. Aris tidak bisa bersuara keras karena selang pernapasan medis masih terpasang di dalam mulutnya. Namun dari balik selang bening itu, sudut bibir Aris yang pucat perlahan-lahan terangkat mengulas sebuah senyuman yang amat sangat tulus. Senyuman paling hangat yang pernah dilihat oleh Bu Sumi sepanjang hidupnya. Dari pelupuk mata Aris yang terbuka, menetes satu usap air mata kebahagiaan yang mengalir perlahan membasahi pipinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada di dalam tubuhnya, Aris menggerakkan bibirnya secara perlahan tanpa suara vokal yang keras, membentuk kalimat-kalimat halus yang dibaca secara jelas oleh Bu Sumi. Ibu. Jangan menangis lagi. Aris akan selalu ada untuk menjaga ibu. Apapun taruhannya di dunia ini. Bu Sumi memeluk kepala Aris dengan derai air mata bahagia yang menyapu seluruh kepedihan hatinya. Dokter spesialis yang memeriksa refleks mata dan tekanan darah Aris mengusap air matanya sendiri sambil menganggukkan kepala, mengonfirmasi bahwa kondisi Aris telah melewati masa paling kritis dan berhasil bangkit dari ambang kematian. Hari-hari berikutnya di kota Kediri berjalan bagaikan fajar hangat yang menyapu kegelapan malam. Berita tentang sadarnya Aris dari koma kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyebar cepat ke seluruh pelosok negeri, disambut oleh gema ucapan alhamdulillah dari jutaan orang yang mengikuti kisah perjalanan emosional tersebut. Selama 2 minggu menjalani perawatan intensif hingga kepulihan fisik total, kamar perawatan tempat Aris dirawat tidak pernah sepi dari karangan bunga dan surat ucapan doa dari warga. Banyak pejalan kaki, pedagang pasar pare, hingga pelanggan setia Apotek Medika Utama berdatangan secara bergantian untuk membesuk dan menyampaikan permohonan maaf mereka secara langsung.
Aris menerima semua kedatangan warga tersebut dengan senyuman yang sangat ramah tanpa ada sedikit pun rasa dendam atau sakit hati di dalam dadanya. Proses hukum terhadap sindikat pemilik gudang limbah kimia berbahaya di Desa Sambirejo Pare berjalan sangat tegas di pengadilan negeri. Pemilik pabrik ilegal dan 2 orang penjahat yang menganiaya Aris dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun atas kejahatan perusakan lingkungan hidup dan percobaan pembunuhan berencana. Pemerintah daerah setempat bersama tim Dinas Lingkungan Hidup bergerak cepat membersihkan seluruh aliran saluran irigasi yang tercemar, mengganti tanah kebun warga yang rusak, serta menjamin seluruh biaya pengobatan medis bagi warga desa yang sempat terdampak limbah. 1 bulan kemudian, suasana di Jalan Doho nomor 120 Kota Kediri kembali hidup dan dipenuhi oleh kehangatan yang sangat luar biasa. Bangunan apotek Medika utama yang sempat rusak dan dipenuhi coretan cat kini berdiri lebih megah, bersih, dan indah dari sebelumnya. Dinding kaca depan yang tadinya buram telah diganti dengan kaca tebal yang baru, etalase obat tersusun sangat rapi, dan papan nama apotek kembali memancarkan cahaya terang di bawah naungan sinar matahari pagi. Seluruh biaya pemugaran apotek ditanggung secara swadaya oleh warga kota dan Perkumpulan Asosiasi Profesi Apoteker sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pengorbanan Aris. Pada hari pembukaan kembali apotek tersebut, ratusan warga Kediri berdiri antri di sepanjang trotoar Jalan Doho. Bukan untuk menuntut atau marah, melainkan untuk memberikan tepuk tangan dan pelukan hangat. Di balik meja kasir kaca yang bersih mengkilap, berdiri Aris dengan mengenakan jas putih apoteker yang disetrika sangat rapi. Wajahnya telah kembali segar merona, dan mata hitamnya memancarkan kedamaian yang murni. Di samping Aris, berdiri Rina yang kembali bekerja sebagai asisten apoteker setia. Pintu kaca apotek bergeser terbuka, memicu lonceng kecil di atas pintu berbunyi 2 kali dengan nada denting yang sangat merdu. Bu Sumi melangkah masuk dengan senyuman paling bahagia yang terpancar dari wajah keriputnya. Pakaian kebaya coklat yang dikenakannya tampak bersih dan rapi. Tidak ada lagi jejak luka bakar atau penderitaan pada kulit wanitanya. Di tangannya, Bu Sumi memegang sebuah keranjang bambu kecil berisikan buah-buahan segar dan bunga melati putih yang dipetiknya dari pekarangan rumah panggung mereka di Pare yang kini sudah aman dan subur kembali. Bu Sumi mendekati meja kaca kasir. Aris melangkah keluar dari balik meja, berlutut di atas lantai keramik yang bersih, lalu menggenggam kedua telapak tangan ibunya yang kasar dan mencium telapak kaki ibunya dengan derai air mata bahagia. Bu Sumi membungkukkan tubuhnya, merengkuh kepala Aris ke dalam pelukannya yang hangat, membiarkan aroma wangi bunga melati dan wangi steril apotek menyatu dalam suasana.